Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada acara eh, sosialisasi ataupun juga pre-departure untuk teman-teman yang akan masuk ke student baru di bulan Juli 2025. Ini insya Allah teman-teman akan hadir ke sini di bulan depan. Jadi waktunya sudah sangat dekat sekali. Jadi mungkin nanti teman-teman mungkin ada beberapa persiapan yang sudah dilakukan. Tetapi mungkin ada juga yang nanti belum disiapkan atau mungkin ada yang kelewatan. Nanti kita coba bahas bersama. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini mungkin yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman di sini jangan lupa untuk yang bulan Juli itu adalah bulan di ini ya di Perth itu sekarang lagi winter. Jadi untuk teman-teman nanti yang datang ke sini bulan Juli mohon dipastikan untuk membawa beberapa baju-baju yang bisa menghangatkan badan seperti itu. Karena kemarin yang tahun lalu seperti ada beberapa teman-teman yang persiapannya kurang lengkap, jadi mungkin ada yang nggak bawa baju atau mungkin juga karena pergantian cuaca yang sangat ekstrim ya. Mungkin di bulan Juli itu sekitar suhunya sekitar belasan, nah di Indonesia mungkin sekitar 30-an, itu biasanya rawan kesehatannya drop seperti itu. Jadi mungkin nanti juga perlu diperhatikan juga tentang persiapan obat-obatan pribadi dan sebagainya. Oke, baik. Di sini nanti saya mau menyampaikan ini handbooknya. Jadi mungkin nanti teman-teman juga bisa saya share setelah sesi ini berakhir. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang mau ditanyakan dan sebagainya juga nanti bisa kita diskusikan di dalam grup. Ataupun juga kalau problemnya terlalu spesifik bisa juga japri ke saya ataupun ke teman-teman yang lain yang mungkin punya masalah yang sama. Seperti itu. Nah, dengan harapan ini kita mengadakan sesi ini biar teman-teman juga bisa mempersiapkan lebih matang dan juga proses adaptasinya di Perth ini tidak mengalami kendala apapun. Seperti itu. Nah, kemudian tadi Mas Eri sempat bilang ini apakah ada perubahan? Ini Mas Eri ini kebetulan kemarin sempat cuti ya karena ada tugas di Indonesia. Jadi nanti mau gabung lagi di bulan September. Nah, kebetulan ini memang ada beberapa hal baru yang perlu diperhatikan karena ada beberapa aturan yang berlaku sejak Januari 2025. Ya, jadi harapannya teman-teman nanti bisa lebih smooth transisinya dan juga bisa lebih mudah untuk memenuhi apa saja yang diwajibkan oleh LPDP selama kita menempuh pendidikan nantinya. Seperti itu. Kemudian juga nanti di sesi yang kedua ada juga tentang bagaimana teman-teman bisa mempersiapkan kehidupan di Perth dan juga sebagai student nantinya. Seperti itu. Nah, mungkin saya mulai terlebih dahulu. Ini ya tentunya saya ucapkan selamat ya untuk teman-teman yang sudah diterima LPDP dan juga sudah akan bersiap berangkat ke Perth, ya entah itu ke UWA ataupun juga ke Curtin University. Yang jelas teman-teman merupakan ya salah satu ya apa namanya salah satu ya putra bangsa lah ya yang sudah terseleksi dan juga saya yakin ini kualitasnya juga bagus semua dan harapannya nanti juga bisa kuliah dengan lancar dan juga nanti bisa kembali ke Indonesia untuk berkontribusi seperti itu. Nah, ini LPDP menawarkan beberapa allowance ataupun juga apa saja hak kita selama nanti kita menempuh studi dengan biaya beasiswa LPDP. Nah, ini panduannya teman-teman bisa dapatkan apa namanya deskripsi yang lebih lengkap itu di buku panduan yang ada di website LPDP. Tetapi di sini yang saya sarikan utamanya adalah biasanya dibagi dua yaitu dana pendidikan dan juga biaya pendukung seperti itu. Nah, yang untuk dana pendidikan ini ada SPP. Nah, nanti teman-teman biasanya mungkin sudah ada tagihan SPP dan sebagainya yang ada di sistem apa namanya student masing-masing di UWA ataupun di Curtin. Itu sebetulnya tidak perlu khawatir. Kalau misalkan ditagih itu silakan saja nanti kontak ke kampus ya. Kalau misalkan kolomnya belum berpindah ke kolom sponsor, silakan nanti bisa kontak ke kampus untuk dipindahkan ke kolom sponsor. Jadi intinya teman-teman tidak perlu bayar sendiri. Oke, kemudian biasanya ditagihkan di bulan Juli. Saya juga sudah dapat tagihannya, tetapi biasanya nanti LPDP akan membayarkan di bulan September. Sehingga nanti insya Allah sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kalau untuk di Western Australia, kebetulan biasanya dibayar bulan September itu nggak ada masalah. Oke, jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir. Termasuk juga untuk asuransi kesehatan.
Untuk teman-teman yang membawa keluarga, biasanya asuransi kesehatan sudah wajib dibayarkan saat membuat visa. Nah, tetapi kalau misalkan untuk yang pribadi, ada yang ditagihkan ke email kita atau ke kita pribadi, tetapi ada juga yang kita biarkan saja, nggak apa-apa nanti sampai kita sampai di sini dan kita minta LPDP untuk membayarkan. Seperti itu. Jadi nanti silakan bisa dicek kembali ya kalau ada tagihan asuransi kesehatan, bisa minta untuk dialihkan tagihannya ke sponsor. Seperti itu. Oke, kemudian juga ada biaya-biaya lain yang nanti juga bisa teman-teman dapatkan, seperti tunjangan buku, ini tiap tahun sebesar sekitar 10 juta. Ada dana bantuan penelitian tesis atau disertasi. Untuk S3 seingat saya sekitar 100 juta dan untuk master itu sekitar 50 juta. Kemudian ada bantuan seminar atau conference, ada bantuan publikasi jurnal internasional juga. Nah, kemudian di sini yang sebelah kanan ini biaya pendukung yang nanti akan rutin selalu kita urus atau kita dapatkan. Untuk yang transportasi ini nanti akan diberikan saat kita berangkat dan saat pulang terakhir. Nah, kalau saya menyarankan sih teman-teman untuk transportasinya apabila berangkat sendiri, bisa saja pesan ke travel agent LPDP. Di kontaknya ada di buku panduan beasiswa. Itu akan lebih memudahkan teman-teman dalam memesan tiket pesawat. Atau bisa juga kalau misalkan mau pesan sendiri bisa nanti reimburse aturan dan juga cara reimburse-nya juga sudah disebutkan di buku panduan juga. Seperti itu. Kemudian ada dana aplikasi visa. Nah, dana aplikasi visa kalau misalnya teman-teman kemarin melakukan pembuatan visa sendiri ya, tentunya dan belum melakukan reimbursement, silakan nanti bisa melakukan reimbursement sebelum berangkat itu diperbolehkan. Kemudian asuransi kesehatan, ada dana kedatangan, ini sebesar 2 kali living allowance, jadi sekitar 5.000 AUD. Kemudian juga ada dana hidup bulanan, ada dana lomba internasional, dana tunjangan keluarga, dan juga insentif kelulusan. Seperti itu. Nah, coba mungkin yang penting untuk teman-teman yang akan datang ke Perth, itu menurut saya yang paling penting itu ini, ada 4 ini yang pertama. Jadi teman-teman kalau misalkan mau berangkat ke Perth, jadi sebelum berangkat itu sebetulnya sudah bisa untuk mengurus dana aplikasi visa. Jadi seingat saya ini dana aplikasi visa ini di tahun 2025 naik 100% ya. Sorry, jadi 200%, jadi sekitar 15 atau 16 juta. Nah, kalau kemarin masih menggunakan dana pribadi, ini sebetulnya teman-teman sebelum berangkat sudah bisa melakukan uh, reimburse ya aplikasi visa ini. Meskipun mungkin visanya belum granted selama sudah membayar, selama sudah ada aplikasi, sudah bisa diklaim ke LPDP. Kemudian ada dana asuransi kesehatan, ya apabila teman-teman menggunakan sistem reimburse, tetapi kalau tidak menggunakan sistem reimburse, ya nanti biarkan saja tagihannya itu dialihkan ke sponsor atau ke LPDP. Kemudian ada dana kedatangan. Nah, ini untuk membantu persiapan teman-teman, dana kedatangan itu boleh dicairkan dalam 2 tahap. Nah, ini saya sarankan untuk teman-teman mungkin kalau secara finansialnya tidak terlalu banyak, saya sarankan mencairkan dalam 2 tahap karena nanti bisa dipakai sebagai uang saku. Nah, lumayan, sekitar tahap 1 ini berarti sekitar 1 bulan living allowance ya, sekitar 2.500. Nanti setelah datang itu juga akan dapat 2.500 juga, seperti itu. Kemudian ada dana pendaftaran, kalau misalkan kemarin teman-teman juga, misalkan pas daftar harus membayar, tapi seingat saya di UWA ataupun di Kortin itu dia nggak ada pembayaran dana pendaftaran, jadi seharusnya nggak perlu melakukan reimbursement. Kemudian setelah sampai di Australia, teman-teman sudah bisa mulai mengklaim dana kedatangan ya. Jadi kalau tadi melampirkan atau melakukan klaim tahap 1, teman-teman bisa klaim tahap 2 ketika datang, karena yang dibutuhkan hanya bukti boarding pass sama bukti lapor diri. Nah, itu sangat mudah untuk didapatkan. Dan lapor dirinya mungkin secara online ya, jadi paling nggak sampai 15 menit juga sudah selesai. Jadi sangat mudah untuk dipenuhi. Kemudian ada dana hidup bulanan, living allowance sama family allowance kalau misalkan keluarga juga sudah datang bersama-sama. Oke, untuk ini juga dokumennya persyaratannya kurang lebih sama. Jadi kalau saran saya ini langsung nanti bisa diurus bersamaan. Nah, karena dokumennya mirip, cuma beda 1 atau 2 saja. Seperti itu. Kemudian juga tiket keberangkatan ini bisa juga di reimburse ya. Kalau teman-teman misalkan tadi pada saat melakukan keberangkatan ke Australia itu membeli tiket sendiri. Seperti itu.
Oke, kemudian ini untuk aturan yang ini ya, mungkin teman-teman juga, mungkin Mas Heri dan teman-teman juga yang lain, ini yang perlu saya sampaikan. Ini kemarin sempat ada beberapa yang mungkin sedikit miss ya, terkait dengan aturan living allowance di LPDP. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman untuk living allowance itu akan dicairkan ya di akhir bulan kalender sebelum periode living allowance berikutnya. Jadi biasanya nanti living allowance akan dicairkan per 3 bulan. Jadi untuk teman-teman yang datang bulan Juli, nanti akan mendapatkan pencairan di bulan Juli, Agustus, sama September. Nah, ini namun yang perlu diperhatikan, ini saya sampaikan secara eksplisit karena ternyata kemarin, terutamanya ini ya, bulan ini, karena banyak yang akan lulus dan ternyata ada yang eh, keliru cara menghitung living allowance-nya sehingga membuat jumlah living allowance-nya atau uangnya menjadi tidak pas pada saat mau kita gunakan. Seperti itu. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah nama dari living allowance yang akan keluar di LPDP itu sebetulnya berbeda sama bulan kalendernya. Sehingga nanti misalkan kalau ada bulan Juli 2025, misalkan, oh saya dapat living allowance Juli sampai September 2025. Nah, itu tolong diperhatikan bahwa yang namanya September itu bukan berarti nanti mengcover bulan September, tetapi mengcover misalkan kalau teman-teman datangnya tanggal 24 ya berarti sebetulnya mengcover September sampai Oktober, seperti itu. Meskipun nanti di akhir bulan September, seperti yang saya sampaikan di sini, di akhir bulan September itu nanti si Oktober, November, Desember juga akan dicairkan juga. Nah, tetapi ini sebetulnya Oktober ini tuh untuk akhir Oktober sampai akhir November. Seperti itu. Sehingga nanti harapannya di sini teman-teman bisa menghitung lagi dengan lebih teliti sehingga tidak ada kejadian LA-nya kayak kurang gitu ya. Padahal sebetulnya itu sudah cukup karena perhitungan periode sama penamaan nama bulannya itu mungkin sedikit berbeda. Seperti itu. Nah, ini remarks atau catatan dari saya. Kalau teman-teman datangnya mungkin pertengahan bulan, itu nanti mohon berhati-hati agar living allowance-nya bisa cukup ya. Karena ini berlakunya sesuai tanggal berlaku meskipun nama bulannya itu berbeda. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman datang 29 Juli misalkan, terus dapat LA Juli itu bukan berarti nanti cuma buat tanggal 29, 30, 31 Juli saja, enggak. Tetapi untuk 1 bulan ke depan sampai akhir Agustus. Nah, ini yang mungkin nanti teman-teman perlu perhatikan sehingga biar LA-nya cukup sesuai dengan tanggal kalendernya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk beberapa guidelines yang lain, teman-teman bisa membaca secara detail di websitenya LPDP ya. Seperti yang biasa kita gunakan. Sebentar, sorry. Ini ada di sini, ada panduan dan kebijakan. Kemudian nanti untuk yang kedua, kita juga siapkan ada contoh-contoh dokumen pencairan. Jadi tadi disampaikan di depan, ini ada beberapa living allowance ataupun juga allowance yang lain. Nah, apa saja dokumennya dan sebagainya, itu teman-teman dari LPDP Perth sudah membantu teman-teman dengan menyediakan contoh. Ya, misalkan kalau mau klaim dana aplikasi visa, misalkan, itu dokumennya apa saja sih yang diperlukan. Nah, ini udah dituliskan di sini. Atau nanti misalkan, oh iya tadi saya baru ingat saya mau mencairkan settlement allowance yang pertama karena nanti saya tidak punya cukup uang saku misalkan. Jadi bisa saja cek di sini ya. Misalkan settlement allowance, nah, kalau misalkan 2 periode atau dicairkan di 2 tahap itu apa saja dokumen yang diperlukan. Nah ini sebetulnya untuk yang settlement allowance satu sangat mudah. Dokumennya sama persis dengan dokumen pengurusan visa. Jadi teman-teman nanti tinggal kalau misalkan belum apply reimbursement visa, bisa sekalian nanti mencairkan settlement allowance seperti ini. Oke, kemudian yang di buku dokumen panduan itu sering sekali menyebutkan syarat lembar paspor yang berstempel imigrasi. Nah, kebetulan di Australia sudah tidak menerapkan stempel paspor ya. Jadi nanti jangan kaget kalau misalkan di bandara kok nggak ada stempel imigrasinya, nggak apa-apa. Karena nanti itu bisa digantikan dengan boarding pass. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, nanti tinggal melampirkan boarding pass saja. Nah, ini contoh dokumennya ada di bawah sini. Seperti itu. Oke, ini kira-kira nanti untuk apa namanya settlement allowance dan sebagainya teman-teman bisa cek di sini untuk contoh-contoh dokumen ataupun panduan-panduan resmi dari LPDP. Seperti itu. Oke, kemudian ini menyampaikan titipan dari LPDP juga. Ini untuk teman-teman perlu memperhatikan tentang beberapa kebijakan yang diterapkan di LPDP.
Sehingga kalau misalkan ada sosialisasi kebijakan baru, biasanya nanti tetap akan saya sampaikan di grup dan juga saya carikan kira-kira yang penting-penting apa saja. Nah, tetapi kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, nanti bisa kita review bersama ya, panduan yang sudah disediakan oleh LPDP. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti untuk beberapa hal yang lain, teman-teman bisa explore sendiri ya setelah sesi ini, atau mungkin kalau sudah ngetik ini, bisa dibuka-buka juga. Nanti bisa kita diskusikan kalau misalnya ada yang ditanyakan. Oke, ini tanggung jawab teman-teman sebagai award di LPDP tadi sudah sesuai yang tertuang yang ada di buku panduannya. Kemudian untuk menjamin kelancaran pencairan living allowance ya dan juga termasuk family allowance, teman-teman diberikan tanggung jawab untuk membuat laporan perkembangan studi sesuai jadwal. Nah, ini jangan dibayangkan laporan perkembangan studi itu berat. Enggak, sebetulnya sangat mudah sekali. Jadi tinggal ngisi form dan juga melengkapi dokumennya, dan kemungkinan besar sih akan di-approve ya, selama administrasinya itu terpenuhi atau syarat-syaratnya itu pas semua. Seperti itu. Nah, saya selalu menyampaikan ke teman-teman, laporan perkembangan studi itu yang dilihat adalah administratif ya, bukan substansi atau bukan isinya. Artinya apa? Artinya nanti kalaupun misalkan diminta untuk laporan progres penelitian, itu jangan dianggap yang terlalu menakutkan gitu. Karena yang diminta itu selama ada bentuk progresnya itu sudah oke, nanti dianggap memenuhi laporan perkembangan studi. Seperti itu. Jadi jangan sampai, oh ini berarti harus bikin paper atau oh harus ada penelitian ilmiah. Enggak harus. Jadi bukti-bukti misalkan bukti meeting dengan supervisor atau mungkin bukti sudah menyelesaikan course dan sebagainya itu bisa dimasukkan ke sini seperti itu. Nah, saya selalu sampaikan ini bentuknya itu administratif. Jadi mereka nggak akan ngecek substansi terlalu detail atau terlalu dalam. Jadi nggak usah khawatir seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang nanti pas mau masuk, nah ini untuk semester 1 sudah mulai membuat laporan perkembangan studi. Nah, tetapi karena baru awal masuk, maka yang dilaporkan hanya dua, yaitu status keaktifan sama kuliah yang akan diambil apa saja. Kalau nilainya gimana? Ya namanya baru masuk kan berarti nggak ada nilai. Nah, nanti eh, tentunya laporan tersebut hanya kita lampirkan dalam bentuk status keaktifan mahasiswa sama daftar mata kuliah yang diambil. Atau biasa nanti semuanya bisa terlihat di statement of enrollment kita. Nah, nanti apabila masuk ke semester 2 dan seterusnya, karena sudah ada hasil dari semester sebelumnya, hasil dari semester sebelumnya juga ikut dilampirkan. Seperti itu. Oke, untuk yang pertama-tama, teman-teman hanya perlu melampirkan nanti bukti aktif mahasiswa ya. Jadi bukti aktif mahasiswa itu bisa dicek nanti di Student Connect atau mungkin di Oasis kalau di Kertin, sehingga nanti teman-teman bisa memastikan bahwa dokumen tersebut bisa didapatkan dan bisa langsung diupload saja. Sangat mudah. Jadi kalau untuk yang mahasiswa baru tentunya nanti tidak terlalu susah ininya. Karena gini yang perlu diperhatikan mungkin uh, biar teman-teman tidak takut atau tidak terlalu ini ya, ibaratnya itu terlalu takut duluan. Sebetulnya gini, aturan-aturan yang dibuat LPDP itu sebetulnya sudah sangat memperhatikan kondisi kita. Jadi kalau misalkan student baru kan sudah pasti nggak punya nilai ya, pasti dia nggak akan minta untuk mengupload nilai dan sebagainya. Nah seperti ini. Misalkan kalau teman-teman di term 1 nanti cuma mengupload surat keterangan mahasiswa aktif sama ini apa namanya daftar mata kuliah atau KRS yang diambil pada semester itu. Nah, itu kan sudah pasti bisa dipenuhi. Kemudian nanti di semester 2 dan seterusnya nanti mungkin baru ada tambahan, ada transkrip, ada progres studi sama kronologi perkuliahan sesuai template. Nah, template-nya gimana? Ini nanti juga akan sudah apa namanya sudah disediakan di sini contohnya. Nanti teman-teman bisa tinggal cek saja apa saja dokumen yang diperlukan dan contohnya gimana. Ya, jadi sudah lengkap di sini semua, jadi harapannya nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk membuatnya. Ya, seperti itu. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan di grup juga. Seperti itu. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk responsibility-nya. Kemudian untuk pengisian LPS, ini titipan dari LPDP untuk disampaikan ke teman-teman yang intake baru, ini perlu diperhatikan. Jadi untuk living allowance itu teman-teman berlakunya 3 bulan. Jadi pasti akan dicairkan per 3 bulan sekali, seperti ini. Nah, kemudian nanti di sini di bulan pertama teman-teman perlu membuat term 1 atau laporan. Tinggal upload dari apa surat keterangan mahasiswa aktif,
kemudian juga daftar mata kuliah yang diambil apa saja. Nah, kemudian kalau masuknya Juli ya berarti nanti di bulan Juli atau bulan Agustus, awal Agustus ya, ini bisa buat. Nanti di bulan Januari atau Februari, ini di apa term yang kedua atau di semester kedua nanti buat lagi, tapi dikasih waktu 2 bulan. Jadi nggak mendadak ya. Jadi teman-teman diberi waktu 2 bulan. Ini mungkin Mas Eri, ini yang peraturan baru Mas yang baru ada di 2025. Siap, Jadi, siap, siap. Makasih, Mas. jadi ini diberi waktu di semester baru itu 2 bulan ya. Jadi nggak seperti kalau tahun lalu di 2024 tuh harus 1 bulan sebelumnya. Nah, kalau sekarang nggak dikasih waktu nggak 1 bulan sebelumnya, tapi justru 2 bulan awal semester dan LA ini tetap cair. Jadi 3 bulan pertama tetap cair sambil kita membuat laporan. Nah, kalau di tahun 2003, 2024 itu kita harus buat dulu di bulan ke-6 biar nanti bulan 7 sampai 9 cair. Nah, kalau sekarang nggak, yang ini tetap dicairkan sambil kita buat laporan dan dikasih waktu sekitar 2 bulan pertama. Nah, ini pengalaman beberapa teman-teman ini merasa ini lebih memudahkan karena ya apa sudah ditransfer duluan gitu ya. Meskipun ini banyak yang kaget loh kok sudah ditransfer padahal belum bikin laporan. Nah, karena memang dari PDP berharap ini lebih memudahkan teman-teman agar bisa lebih fokus ke studinya. Dan dikasih waktu 2 bulan ini sebetulnya sudah sangat longgar sekali. Pengalaman saya ini buat termasuk kontak supervisor untuk minta tanda tangan dan sebagainya itu nggak sampai 1 minggu sebetulnya. Kalaupun terpaksa supervisornya susah dicari, ya masa sih 2 bulan nggak bisa dapat tanda tangan. Nah, kasarannya seperti itu. Jadi ini sangat memudahkan kita. Dan nanti kalau sudah disetujui ini berlaku sampai 9 bulan ke depan. Jadi nanti akan selalu disetujui sampai semester tiganya dan seterusnya. Seperti itu. Untuk yang teman-teman PSD juga kurang lebih sama. Jadi akan selalu dikasih waktu 2 bulan pertama di awal semester untuk buat laporan, plus ini living allowance-nya tetap dicairkan. Termasuk juga tunjangan keluarganya juga ketika kita ajukan juga akan dicairkan, karena dia akan melihat dari laporan dari term sebelumnya. Seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini mungkin nanti untuk teman-teman yang baru, saya yakin pasti banyak pertanyaan. Dan kalau ada yang kurang jelas, ya saya berekspektasi teman-teman pasti ada yang nggak jelas. Jadi mungkin nanti bisa kita diskusikan di grup. Tetapi yang jelas, ini sebetulnya yang penting nanti teman-teman yang saya sarankan sih untuk allowance, ada beberapa yang bisa dicairkan, itu silakan nanti bisa dicairkan terlebih dahulu. Jadi biar lebih mudah dan juga ada, ibaratnya ada apa ya, ada pegangan lah ya, sebelum nanti masuk ke sini. Karena saya yakin untuk teman-teman dari background ekonomi ataupun juga dari background sosialnya juga mungkin berbeda-beda dan harapannya sih dari PDP bisa membantu untuk teman-teman. Oke, Mas Heri mungkin ada yang ditanyakan? Siap, Mas. Boleh ke yang tadi LPS lagi, Mas? Oke, yang ini ya, PSD ya. Izin. Ya, yang PhD, oke. Hmm. Mas, izin ini jadi kita tetap buat per 3 bulan ya LPS-nya atau Enggak, per berlaku 1 tahun? cuma cuma awal semester saja. Ini berlaku 6 bulan. Oke, oke. Berarti yang berubah itu ya, jadi bukan per 3 bulan lagi kayak waktu itu, tapi jadi Ya, per 6 bulan ya, Mas ya? ya, jadi yang berubah satu itu jadi per 6 bulan. Sampai yang kedua, pengajuannya bukan di H-1 bulan, tetapi di 2 bulan pertama di semester tersebut. Oke, oke. Jadi lebih Nanti kalau memudahkan kita. Nah, siap, kalau untuk formnya mah ada di contoh itu kan ya, Mas ya? ya, untuk form semuanya sudah kita sediakan di sini di contoh dokumen LPDP Part. Biasanya kita update juga kalau misalkan ada teman-teman yang lapor, oh ternyata yang kemarin ngikuti form, ternyata ada yang direvisi Mas. Oh ya sudah, biasanya nanti saya update ke situ juga. Seperti itu. Mas Monif, kalau dari yang form sebelumnya itu jauh banget bedanya atau sama, Mas? Eh, Kalau misalkan yang ini kronologi perkuliahan dan juga untuk apa namanya laporan penelitian atau sorry, bentar. Progress studi ya ini. Bentar, sorry. Untuk yang progres studi sama kronologi perkuliahan mungkin ada beberapa hal detail yang perlu ditambahkan. Jadi saya coba ini. Untuk yang progres penelitian saya coba buatkan ya. Nah ini mungkin nanti untuk teman-teman yang master itu juga mungkin nanti bisa diperhatikan juga. Nah untuk yang progres penelitian itu saya tambahkan catatan di sini. Bisa sesuai template. Nanti untuk teman-teman yang back course itu tetap diwajibkan membuat. Nah ini agak sedikit aneh ya, cuman ya kita ikuti saja. Jadi progres penelitian itu kita tetap buat, tetapi untuk teman-teman yang mahasiswa back course kan nggak ada penelitian nih, saya kan nggak riset. Nah, apa yang bisa kita berikan? Nah, teman-teman tetap diwajibkan untuk upload,
Tapi yang diupload itu adalah bukti dokumen. Bisa kan biasanya kalau kuliah kan ada tugas atau ada project misalkan. Atau mungkin tugasnya presentasi. Nah itu silakan dilampirkan saja. Seperti itu. Dan kemudian nanti ada tanda tangan supervisor di bagian bawah. Nanti ditulisi saja. Ini this is master by coursework. There is no supervisor and student advisors are not authorized to sign. Ini kemarin di bulan Januari 2025 ini sempat jadi apa problematik ya karena LPDP mewajibkan ada tanda tangan untuk yang master by course, tetapi ternyata di UW ataupun di Curtin itu student advisor-nya nggak berani tanda tangan karena mereka bukan bukan ini ya bukan instruktur atau bukan dosen di sini seperti itu. Kemudian untuk yang kronologi perkuliahan, nah ini teman-teman juga nanti bisa isi. Nah, nanti silakan bisa dilampirkan juga sama kayak tadi ya. Nah, khusus untuk yang S3 ini Mas Eri tadi yang tanyakan itu eh, juga perlu melampirkan bukti bimbingan. Nah, jadi bisa berupa catatan bimbingan, bisa email. Jadi kalau saya biasanya kadang saya print out email-email dengan supervisor selama beberapa kali gitu ya, selama rentang waktu tersebut. Oh, ini saya kemarin bimbingan ini. Atau mungkin kalau misalkan lagi Zoom meeting, misalkan juga bisa di screenshot dan sebagainya. Oke, Untuk sekarang berarti harus ada bukti itu ya Mas ya kalau sekarang. ya, jadi ini saya contohkan di sini, Mas Heri. Jadi kalau misalkan lagi bikin proposal, nah, kalau saya kemarin sih pas lagi bikin proposal ya udah saya upload aja proposal saya itu disetujui. Jadi intinya harus ada sih. Jadi mungkin tadi yang saya sampaikan ini kan sebetulnya administratif ya. Jadi mereka nanti nggak mungkin kok ngecek sampai detail baca satu-satu itu laporan apa penelitiannya kayak gimana nggak seperti itu. Jadi selama ada itu mereka oke. Tapi kalau nggak ada nanti disuruh balik lagi atau disuruh revisi. Kayak gitu Mas Eri bedanya. Siap. Eh, Mas kalau Munif, terus eh, saya ada yang mau ditanya lagi, tapi itu kayaknya nanti kita japri aja ya, yang oke. tentang nantilah kita Oke, kita chat sip, lagi. sip. Makasih Ya, Mas ya, Munif ya. kurang lebih itu Mas Heri. Jadi yang apa, berubah tadi LPS sama ini sih mungkin bukti dukung bimbingan sih yang sedikit berbeda dari tahun Siap, makasih 2024. Mas Munif. Oke, sama-sama. Oke, baik itu teman-teman. Cuma nanti kalau misalkan ada yang kesulitan juga silakan bisa tanya-tanya atau diskusi di grup LPDP yang lebih besar karena saya yakin itu adalah concern dari semuanya. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti merasa, oh saya kok nggak tahu dan sebagainya itu yakinlah bahwa yang punya masalah itu nggak hanya teman-teman tapi hampir semuanya seperti itu. Jadi feel free kalau misalkan nanti ternyata ada yang kurang paham, nanti biasanya kita akan diskusikan di grup seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu untuk teman-teman. Kira-kira apa saja sih yang perlu disiapkan nih sebelum teman-teman datang ke sini seperti itu. Nah, yang pertama ini teman-teman untuk yang di apa namanya, yang disiapkan yang paling utama tentunya adalah dokumen ya. Ini jangan sampai ketinggalan, yaitu paspor, visa, sama offer letter atau COE dan lain sebagainya. Kalau saran saya sih, meskipun mungkin bisa disimpan dalam bentuk soft copy atau file gitu ya, tetapi saya sangat menyarankan visa, offer letter dan sebagainya tetap di print out saja. Jaga-jaga kalau misalkan mau ditunjukkan dan sebagainya. Misalkan ketika mau check in ke apa ke bandara dan sebagainya biar cepat bisa aja nanti langsung ditunjukkan seperti itu. Kemudian yang kedua ini tentunya uang saku. Kalau tadi saya sampaikan teman-teman bisa mencairkan settlement allowance sebesar 1 bulan di tahap satu atau sekitar 2.500. Ini bisa dibawa bisa dalam bentuk tunai atau bisa juga mungkin bisa disimpan ke rekening Bank Indonesia yang falas, misalkan yang Aude ini juga bisa. Silakan kalau saya sih untuk yang uang tunai sih saya menyarankan tidak terlalu banyak ya bawanya. Yang jelas biasanya patokannya tuh at least minimal teman-teman bisa untuk hidup 2 minggu pertama. Nah karena di Australia ini modelnya fortnight, jadi hitungan hitungan waktu tuh per 2 minggu. Contohnya misalkan untuk bayar bayar kos-kosan atau rent rumah itu per 2 minggu biasanya dan juga mungkin untuk ini untuk yang lain ini saya sarankan sih untuk biaya hidup 2 minggu bisa di cover dari eh, uang saku teman-teman semua. Jadi saya menyarankan biasanya sekitar 1.000 sampai 1.500 untuk yang single. Kalau untuk yang berkeluarga mungkin kalau 2.000 dan sebagainya cukup. Nah, kalau misalkan untuk bayar rent misalkan per minggunya misalkan katakanlah 300 berarti kan harus bayar 600 misalkan. Ya berarti kan 600 ya kalau bawa 1.000 kan berarti sisa 400 bisa dipakai untuk makan dan sebagainya sekitar selama 2 minggu tersebut.
Nah, sambil nunggu living allowance itu datang dan juga teman-teman bikin apa namanya rekening bank Australia seperti itu. Kemudian untuk kartu asuransi, teman-teman nanti ketika sampai di sini, saya sarankan nanti langsung ke kalau UWA langsung ke Student Center, ke Kortin juga sama ke Student Center juga untuk ngambil kartu asuransi. Eh, Sebetulnya bukan, ya sebetulnya bukan ngambil ya, karena nanti kartu asuransi akan dikirim ke pos, jadi pastikan teman-teman juga punya alamat pasti di sini, seperti itu. Oke, untuk pembayaran menggunakan kartu atau di sini dia menggunakan EFT. Jadi biasanya tap kalau misalkan di Indonesia ada beberapa kartu yang ada gambar kayak sinyal WiFi itu bisa dipakai di sini juga. Jadi kalau misalkan nggak mau kena cas kursnya itu biasanya bisa eh, punya apa ya, punya rekening falas terus dikonekkan ke kartunya. Seperti itu. Jadi nanti kebanyakan di sini menggunakan pakai kartu, atau mungkin kalau teman-teman pakai HP yang ada NFC-nya, itu juga bisa digunakan. Jadi kalau pakai aplikasi perbankan di sini seperti Combank atau ANZ ataupun juga yang lain, itu sudah menyediakan tap ke cashless apa namanya, cardless ya. Jadi nanti bisa apa namanya bisa langsung dipakai seperti itu. Kayak untuk bank dan lain sebagainya nanti ada di slide berikutnya Mbak Widi nanti silakan ditunggu. Oke, nanti kita bahas lebih detail seperti itu. Oke, untuk teman-teman nanti karena datang di bulan Juli itu puncak winter ya. Jadi tadi sempat kita diskusikan winter tuh di sini sebenarnya nggak sampai minus ya. Jadi mungkin yang paling dingin yang sempat ini paling paling dingin itu sekitar kalau di Perth itu sekitar 4 derajat. Mungkin kalau di beberapa region yang lain bisa sampai nol atau minus, tapi kalau di Perth sih 4 sampai 6 derajat itu yang paling dingin di tahun lalu. Nah, teman-teman pastikan bawa jaket atau mungkin ya bawa kaos kaki dan sebagainya. Dan juga mungkin bawa selimut dan sebagainya kalau misalnya diperlukan atau bisa juga beli di sini. Terus yang paling penting itu juga jangan lupa bawa obat-obatan pribadi seperti itu. Terutama misalkan kalau hari pertama kedua teman-teman nggak tahu belum belum bisa kemana-mana gitu ya misalkan. Kalau dan ternyata mungkin fisiknya drop itu sangat membantu sekali kalau punya obat-obatan pribadi dari Indonesia. Kemudian travel adapter jangan lupa bawa colok ini ya colokan. Kalau bisa mungkin bisa lebih dari satu biar nanti bisa mungkin dipakai untuk laptop, untuk charger handphone dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk kredit card atau asuransi bank card nanti kalau teman-teman udah sampai sini baru bisa ngurus bank ya kartu bank. Kemudian yang perlu diperhatikan kalau di Indonesia ada beberapa kartu yang bisa dipakai. Jadi yang logonya itu apa ya? Namanya T Plus atau apa ininya. Jadi ada logonya untuk yang di bentar. Ya coba lihat Tap to Pay. Teman-teman nanti bisa lihat, nah ini yang ada logonya kayak WiFi ini. Ini di kartu perbankan kayak di BCA, di Mandiri, ataupun di yang lain itu sudah ada. Itu bisa dipakai di Australia. Ini namanya Tap to Pay, ininya, contactless payment. Bisa dipakai, cuman perlu diperhatikan kursnya ya. Nah, kalau saya menyarankan sih punya rekening AUD yang dikonekkan ke mana yang dikonekkan ke kartunya. Jadi kalau misalkan mau pakai bisa pakai AUD daripada nanti kalau misalkan harus pakai rekening rupiah dan kena cas kurs dan sebagainya. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ini sebagian besar kalau misalkan teman-teman punya kartu di atas tahun 2020-an harusnya udah banyak sekali kartu yang ada logo seperti WiFi-nya ini. Nah, itu bisa dipakai di sini seperti itu. Tapi kalau saran saya sih ya pakai kartunya di sini seperti Combank dan sebagainya. Kemudian yang lain seperti souvenir dan sebagainya kalau misalnya teman-teman mau bawa silakan. Atau kalau misalkan bawa makanan, sebetulnya di sini banyak sekali makanan-makanan Indonesia ya. Tapi kalau misalkan mau bawa juga nggak apa-apa. Yang penting tidak merepotkan karena kalau teman-teman sudah terbiasa traveling mungkin nggak masalah. Tapi kalau teman-teman yang jarang traveling mungkin akan jadi kerepotan karena mungkin bagasinya jadi banyak dan sebagainya. Kalau saran saya sih kalau memang mau bawa silakan. Tapi kalaupun tidak, sebetulnya di sini banyak juga eh, barang-barang Indonesia yang dijual seperti itu. Kemudian mungkin yang penting yang lain itu adalah baju-baju khusus ya, misalkan seperti batik untuk acara-acara khusus, atau bisa juga baju resmi apabila teman-teman ini mungkin nanti kuliahnya perlu presentasi dan sebagainya. Jas, baju resmi, blazer dan sebagainya juga mungkin perlu untuk dibawa. Seperti itu. Ini saya tambahin deh ini biar nggak lupa. Ini sama formal clothes ya.
Tapi kalaupun nggak mau bawa, di sini juga banyak sekali. Tinggal beli aja secara harga dan dibandingkan sama allowance kita sebenarnya relatif terjangkau. Seperti itu. Oke, kemudian di sini yang penting itu di Australia itu sangat ketat sekali tentang apa saja yang boleh dibawa masuk dan juga apa saja yang tidak. Nah, tetapi ini saya highlight saja yang paling penting. Itu biasanya yang sering dicek itu adalah tentang makanan, terus obat-obatan, terus kemudian juga bahan-bahan dari kayu. Nah, kalau misalkan kadang mungkin, oh saya mau membawakan souvenir untuk profesor saya misalkan. Mungkin kalau dia terbuat dari kayu seperti wayang dan sebagainya nanti perlu di-declare. Jadi perlu disebutkan di kartu imigrasinya bahwa saya bawa ini. Biasanya hanya dicek. Jadi kalau kita declare atau kita tulis di kartu imigrasi itu biasanya hanya dicek. Nah, tapi kalau kita nggak declare, terus ternyata nanti pas dicek ketahuan itu biasanya malah nanti akan dirampas atau bahkan mungkin worst case-nya itu bisa saja kita dideportasi. Itu untuk kasus yang sangat ekstrim. Jadi saya sarankan sih untuk ini tetap dideklar kalau memang mau bawa nggak masalah tapi tetap ditulis ya. Jadi tidak ada batasan sebenarnya bawa obat-obatan atau bawa makanan tetapi yang jelas ini yang penting em, bahan makanan yang dibawa itu adalah bahan makanan yang dibungkus secara industrial packaging. Jadi artinya misalkan kalau teman-teman bawa apa ya misalkan kayak bawa makanan rendang atau mungkin abon dan sebagainya sih biasanya harus dalam bentuk kemasan yang memang untuk diperjualbelikan. Jadi nggak boleh misalkan kita eh, bikin sendiri terus ditaruh di Tupperware, dibungkus, terus nanti biasanya itu pasti kena. Seperti jadi dipastikan itu memang ya yang barang-barang yang memang itu memang untuk diperjualbelikan seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini untuk tahun 2025 kemarin ini agak diketati juga tentang beef product. Cuman info dari teman-teman terakhir yang pulang kemarin sebenarnya nggak apa-apa. Ya asalkan tetap di-declare. Worst case-nya sih kalau kita declare atau tulis di incoming passenger card, kalau kita tulis kita bawa apa, worst case-nya kalau nggak boleh masuk tuh cuma dibuang. Tapi kalau kita nggak declare terus ketahuan, itu malah nanti bisa kena denda dan sebagainya. Seperti itu. Nah, apa sih incoming passenger card? Nah, nanti teman-teman kalau misalkan sampai di sini, tergantung dari maskapainya, kadang ada yang ngasih pas di atas pesawat sebelum mendarat ke Perth, tapi ada juga yang nggak ngasih. Nah, kalau nggak ngasih, teman-teman bisa ambil sendiri di loket sebelum masuk ke imigrasi. Biasanya nanti orang-orang banyak ngumpul di situ, bawa kertas kecil gitu. Nah, itu berarti, oh, berarti teman-teman harus ambil dulu. Seperti itu. Nah, ini nanti tinggal diisi saja, nama, keterangan, dan sebagainya. Kemudian kalau bawa makanan ataupun obat-obatan yang mungkin eh, agak banyak ya, misalkan, itu silakan nanti dicentang misalkan poin 6 sama 7. Kalau misalkan bawa apa namanya buah-buahan atau mungkin bukan mungkin juga produk-produk olahan daging dan sebagainya seperti itu. Ini di avoid tetapi sebenarnya kalaupun misalkan nanti tetap dibawa terus di-declare, biasanya kalau tidak masalah tetap diperbolehkan atau kalau tidak terpaksa nanti sama si border security-nya tinggal dibuang saja seperti itu. Nah, kemudian mungkin teman-teman misalkan ini ada yang tidak bisa hidup tidak bisa hidup tanpa tolak angin dan sebagainya yang obat-obatan tradisional gitu ya. Ini juga saran saya sih kalau bawa di declare aja. Nah, biasanya nanti cuma dicek suruh nunjukin aja, oh ini antangin misalkan, itu biasanya diokekan seperti itu. Cuma ada kasus satu kemarin seingat saya itu ada yang bawa antangin yang model yang lain kayak yang flu dan sebagainya itu ada yang disita. Uh, tetapi nggak sampai di denda ya, karena kalau kita declare, oh saya bawa, ya kalau dicentang yes, terus nanti ditulis, itu biasanya nanti akan dicek, tetapi kalau memang nggak masalah, nggak apa-apa dibiarkan saja, seperti itu. Kalau terakhir saya kemarin bawa apa namanya olahan ini saus cabai. Jadi ada olahan ini saya centang yes, saya tulis apa namanya chili sauce itu di apa namanya dicek tetapi nggak sampai disita karena kemasannya sudah kemasan industrial seperti itu. Nah, nanti ini incoming passenger card nanti setelah datang silakan nanti bisa dituliskan di sini. Utamanya mungkin yang perlu disiapkan ini kontak details. Misalkan kalau teman-teman eh, sudah punya kos-kosan misalkan atau mungkin teman yang ditempati, silakan bisa tulis temannya. Atau defaultnya kalau misalkan tidak punya belum siapa-siapa ya bisa dituliskan saya sebagai Lurel PDP ya. Jadi nanti silakan tuliskan nama saya, silakan. Termasuk juga emergency kontak kalau misalkan belum ada, silakan bisa dituliskan nama saya. Untuk kontak bisa cek di profil saya ya, termasuk yang nomor Australia bisa dimasukkan ke sini.
seperti itu. Tapi kalau sudah ada teman, silakan bisa nanti dituliskan temannya. Oke, kira-kira gitu. Nah, setelah sampai nanti apa namanya ini sudah obsolete sebenarnya. Ini untuk yang UWA ini sekarang sudah tidak berlaku ya. Jadi di sini untuk yang UWA ini sudah tidak ada. Jadi ini sudah tidak berlaku. Uh, jadi ini sudah nggak ada. Jadi teman-teman defaultnya itu harus um, apa ya mengusahakan transportasi sendiri. Kalau misalkan datang malam itu yang paling reliable adalah eh, apa namanya Uber atau apa tinggal apa namanya tinggal datang ke tempatnya ke apa namanya ke tempat ini ya ke stasiunnya Uber itu tinggal dari internasional eh, Area Falls nanti tinggal belok kanan atau belok kiri tergantung lebih dekat yang mana nanti tinggal Uber aja ini biayanya biasanya sekitar $60 ya kalau misalkan sampai ke daerah sekitar Perth atau daerah sekitar kampus. Atau bisa juga misalkan minta tolong teman-teman misalkan bisa posting di grup LPDB Port, siapa tahu kalau misalkan ada bisa jemput, bisa juga. Ada yang gratis, ada juga yang mungkin minta ganti bensin aja, tapi yang jelas itu biasanya lebih murah daripada yang Uber biasanya. Seperti itu. Kemudian untuk yang teman-teman di Kurtin, nanti ada linknya, nanti bisa diklik itu teman-teman bisa request satu kali pick up ya. Jadi kalau misalkan pertama kali datang bisa request pick up, nanti bisa di ini kan bisa dijemput sama eh, penjemputan kampus. Oke, nah ini untuk teman-teman sebelum berangkat juga ini bisa dilakukan juga itu adalah yang pertama teman-teman bisa memesan student card. Nah, jadi nanti pas sampai sini bisa langsung di print dan diserahkan ke teman-teman semua. Nah, untuk yang UAA itu ada di Capture Me. Nah, nanti setelah linknya slide-nya ini saya bagikan, teman-teman nanti bisa klik sendiri. Tinggal upload, terus kemudian nanti di verifikasi oleh si Capture Me-nya, nanti otomatis bisa diberikan. Seperti itu. Kemudian untuk yang Curtin bisa di Oasis. Kemudian nanti teman-teman bisa klik, bisa upload foto. Jadi bisa pilih sendiri foto apa yang akan diupload ke sana dan nanti pas sampai sini tinggal datang terus ngambil kartu mahasiswa yang sudah di print nantinya. Kemudian di sini untuk teman-teman international student di Western Australia itu ada namanya Study Perks. Ini salah satu lembaga nirlaba yang bertugas untuk menggait teman-teman selama studi di sini. Nah, mereka biasanya juga ada beberapa kegiatan yang intinya melibatkan international student yang ada di Perth sini. Nah, nanti silakan bisa register. Nanti kalau sudah register, nanti teman-teman bisa dapatkan beberapa student pack. Nah, biasanya seperti ini. Biasanya nanti di bandara ada booth-nya. Nanti silakan tinggal datang aja, bilang aja kita sudah register misalkan ya, seperti ini. Nanti akan dapat beberapa ini yang mungkin ya cukup apa ya, cukup membantu lah ya, terutama mungkin untuk kartu SIM card dan apa namanya notebook dan sebagainya yang mungkin nanti bisa membantu. Nah, cuma nanti untuk jumlah barangnya mungkin sedikit berbeda, tapi biasanya yang sering ada itu ini notebook, terus tas sama apa namanya SIM card ini biasanya ada seperti itu. Oke, kemudian yang persiapan berikutnya yang perlu dilakukan untuk teman-teman pastikan sudah mengurus visa dan juga visanya sudah sudah ini ya sudah keluar sebelum teman-teman berangkat. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman mungkin kalau misalkan ada yang masih terkendala visa dan sebagainya nanti bisa japri ke saya atau share di grup misalkan kalau ternyata ada ngurus kalian visa keluarga kok nggak turun-turun ya itu memang sesuai dengan antrian biasanya. Terutama kalau misalkan pas mendekati apa namanya, pas mendekati ini, mendekati tahun ajaran baru atau semester baru, memang antriannya lebih banyak daripada biasanya, sehingga waktu prosesnya itu biasanya lebih lama. Dan biasanya mereka mengutamakan yang student, jadi bisa jadi mungkin student udah selesai duluan, tapi pasangan ataupun anak-anaknya malah belum dapat. Nah, itu sering terjadi. Ada yang bahkan sampai harus berangkat sendiri dulu. Nah, setelah 1 minggu ternyata yang visa keluarganya baru keluar. Nah, akhirnya harus jemput lagi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang terutama yang bulan Januari ini, untuk yang bulan Juli kebetulan teman-teman kalau di Australia kan tahun ajaran baru dimulai bulan Januari. Jadi biasanya lonjakan student masuk itu paling banyak di bulan Januari. Sehingga kalau misalkan di bulan Juli itu sebenarnya nggak terlalu banyak antriannya. Seperti itu.
Oke, nanti untuk Mas Maesa ini kalau visanya belum granted, apakah bisa enroll? Selama di sistem bisa enroll, silakan enroll saja Mas, tidak ada masalah. Kemarin ada kasus sama seperti itu. Jadi kalau belum granted sih harusnya kalau misalnya sudah dapat ini ya, kalau misalkan sudah dapat akun dan bisa enroll sih saya sarankan tetap enroll saja. Karena nanti berkaitan sama apa namanya daftar unit atau mata kuliah yang bisa diambil dan sebagainya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan ini biasanya sih kalau misalkan bulan Juni, Juli antriannya nggak terlalu banyak sih mudah-mudahan bisa segera. Tapi kalaupun tidak, worst case-nya pun juga apa namanya bisa juga. Oke. Oke, sudah sebulan. Oke, nanti bisa ini ya Mas, bisa curhat di grup intake ya. Nanti biar teman-teman mungkin kalau ada pengalaman yang lain bisa di-share juga. Seperti itu. Karena kalau misalnya sudah masuk aplikasinya, itu sebenarnya nggak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu. Nah, jadi mereka akan memproses sesuai antrian, dan kemudian nanti biasanya akan beberapa prioritas, misalkan kalau ada yang Sudan dan sebagainya, biasanya diprioritaskan terlebih dahulu dan sebagainya. Seperti itu. Ya, untuk yang lebih detail, bagi teman-teman yang belum, nanti bisa didiskusikan di grup intake sehingga nanti bisa saling sharing ya, seperti itu. Karena ternyata misalkan kemarin ya, ada pengalaman teman saya itu bahkan visa suami istrinya udah turun, anaknya ada dua, satu anaknya malah belum turun, jadi sampai H-2 sebelum keberangkatan. Jadi baru sebelum H-2 itu baru turun langsung ya, untungnya langsung bisa berangkat. Tapi ada juga yang ternyata setelah ditunggu nggak turun-turun juga, akhirnya ya terpaksa ada apa dia harus berangkat duluan, keluarganya nyusul, itu juga ada. Jadi tiap orang ceritanya atau pengalamannya beda-beda seperti itu. Tetapi yang jelas sih kalau saya saran saya sih tetap perlu mempertimbangkan opsi worst case-nya seperti apa. Nah, karena ya kita mungkin bisa berharap, cuman kadang kalau kita terlalu berharap kan, kalau nggak terlaksana kan jadi kecewanya bisa berlipat-lipat seperti itu. Kalau saya sih menyarankan selalu kita pengennya seperti ini, tapi worst case-nya apa ya? Kalau worst case seperti ini siap nggak kira-kira nanggung? Kalau siap ya kita siapkan, kalau nggak ya kini cari solusinya sebenarnya. Kalau memang nggak ada solusinya ya terpaksa memang kita cari alternatif yang paling apa ya, istilahnya yang risikonya paling kecil yang mana seperti itu. Oke, jadi pengalaman kemarin ada Mbak Nur Akida atau siapa ya, saya lupa. Itu sampai anaknya harus ditinggal dulu. Nah, ternyata pas seminggu di sini, visa anaknya granted. Jadi harus balik lagi ke Indonesia untuk jemput. Nah, jadi dia hanya pulang 2-3 hari saja untuk jemput anaknya. Ada yang seperti itu juga. Jadi pengalamannya macam-macam, tapi yang pasti kalau bisa, apa namanya, bisa kita, ini bisa kita, semuanya ada solusinya lah, kira-kira seperti itu. Apakah ada pengalaman defer karena kendala visa? Ya, jawabannya ada. Tapi ya apa namanya? Ini worst case ya, worst case ya. eh, Defer kuliah karena kendala visa. Cuman kalau misalnya teman-teman sudah masuk aplikasinya dan bentar lagi mau kuliah, ini kemungkinan besar ya. Saya bisa jamin sih sekitar mungkin 90% udah sebenarnya tinggal diproses saja seperti itu. Tapi mungkin saja nanti bisa saja seminggu sebelum kuliah baru keluar visanya, itu sangat sering terjadi. Ya, gitu aja. Jadi eh, tetap akan diproses, tapi worst case-nya kadang, oh misalkan kuliahnya hari Senin, Senin depan misalkan, Senin besok, bisa jadi mungkin visanya itu turun hari Kamis atau Jumat kemarin, seperti itu. Oke, kalau misalkan ini harus defer sementara udah cari, nggak masalah. Jadi mungkin nanti kita bisa klaim ke LPDP, jadi kita sampaikan apa namanya nanti kita akan bisa ini kita sebenarnya kalau yang LPDP ini tuh termasuk Mas Eri juga ini kemarin juga sempat cuti tapi masih terbayar living allowance-nya semuanya bisa diselesaikan. Entah itu dibiarkan tidak perlu dikembalikan, tapi nanti kita nggak boleh minta lagi, atau dikembalikan ke LPDP nanti pas kita benar-benar balik itu akan diberikan lagi. Jadi eh, LPDP sudah menyediakan ini sudah menyediakan way out-nya seperti itu. Jadi biasanya sih mungkin kalau sudah dicairkan, kalau paling gampang sih mungkin harus dikembalikan lagi, baru nanti kalau sudah waktunya kita reimburse lagi, seperti itu. Jadi Mas Eri ini pengalaman juga ini kemarin sempat living allowance-nya sempat tertransfer meskipun sudah mulai cuti. Nah, tinggal kembalikan saja, sudah oke, nanti pas pengaktifan kembali tinggal meneruskan saja. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi semuanya untungnya LPDP itu ketika membuat aturan yang selama pengalaman saya hampir 2 tahun ini jadi awardee itu peraturannya sebetulnya sangat humanis dan sangat mengerti kondisi kita. Jadi semuanya itu kalau kita telah sebetulnya itu
nggak ada yang sulit untuk dipenuhi. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Oke, kemudian untuk asuransi kesehatan, ini di Australia diwajibkan ya. Jadi untuk semua international student itu harus menggunakan asuransi kesehatan. Nah, ini untuk UWA biasanya pakai Medibank, kalau di Kertin pakai Bupa. Jadi nanti silakan bisa disesuaikan. Nah, khusus untuk teman-teman yang membawa keluarga, dan juga mungkin saya yakin ada beberapa yang sudah diskusi dengan teman yang lain. Untuk yang bawa keluarga, biasanya nanti harus melunasi terlebih dahulu family insurance-nya sebelum keluarganya apply visa biasanya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman yang sudah ini sudah ada tagihan OSHC dan sebagainya bisa dibiarkan saja nanti akan dibayarkan oleh LPDP. Oke, nah ini untuk ini ya urgensinya masuk dan sebagainya untuk OWIC itu sebenarnya kayak masa orientasi, tetapi ini biasanya secara umum materinya terkait tentang pengenalan kampus dan sebagainya. Ini biasanya nggak mandatori, jadi tidak wajib. Dan juga biasanya itu ada registrasi untuk beberapa sesi online. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau memang terpaksa nggak bisa datang ke kampus pas saat O-Week, itu bisa nanti menghadiri beberapa sesi yang memang dibuka untuk online. Nggak semuanya online, nanti tinggal dicek saja. Mereka ada halaman khusus biasanya untuk O-Week itu nanti tinggal dicek saja sesi-sesi mana yang menyediakan sesi online. Seperti itu. Dan nanti biasanya akan lebih memudahkan kalau memang teman-teman belum sampai di sini. Dan saya banyak kok teman-teman yang dari negara lain ya, banyak juga kok yang misalkan ikut OWIC atau ikut orientasi dari negaranya, baru nanti pas visanya granted baru datang ke Australia. Seperti itu. Oke, ini kira-kira untuk OSHC, kalau misalkan ada yang kurang, kalau untuk teman-teman yang single, nggak bawa keluarga, sebenarnya ya tinggal ikut alur saja, karena nggak ada hal-hal khusus yang harus dipersiapkan sebetulnya. Oke, ini tadi yang saya sampaikan, kalau di bandara, kalau teman-teman datangnya pas jam kerja, itu biasanya ada yang jaga stand-nya. Tapi kalau pas dini hari atau tengah malam, kadang nggak ada. Jadi alternatifnya, teman-teman nanti bisa ngambil apa souvenir ini itu di Study Bird itu ada di pusat kota ininya, sorry. Untuk kantornya ada di pusat kota, jadi teman-teman kalau nggak sempat ngambil di bandara bisa juga ngambil study port di pusat kota. Jadi nggak begitu masalah. Oke, kemudian yang penting ini ada juga student card. Nanti teman-teman bisa mempersiapkan student card tadi setelah submit di Capture Me atau di Oasis tadi. Nanti silakan bisa mendownload, bisa mengambil student card-nya di student center kampus masing-masing. Dan biasanya nanti ada diskon khusus kalau kita beli makanan di sekitar kampus. Seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang nanti pastinya akan menggunakan transportasi umum, itu kita bisa menggunakan yang namanya Smart Rider untuk naik transport. Nah, jadi transport itu ada bis, ada kereta api, sama ada kapal feri. Jadi ada tiga. Jadi kalau misalkan paling umum sih ya kereta sama ini sih, kereta sama bis. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai Smart Rider yang khusus student itu ada diskon khusus ya. Jadi diskonnya hampir 40 atau 50% dari harga aslinya. Jadi kalau misalkan tiketnya harga $5, kalau student paling cuma bayar sekitar $2 saja. Jadi sangat murah. Dan ini biasanya bisa didapatkan saat teman-teman sampai ke kampus, setelah ngurus student card, biasanya sebelahnya itu ada apa namanya guild guild center. Nah nanti teman-teman bisa mampir ke situ untuk beli kartunya juga. Seperti itu. Oke, kira-kira gitu. Oke, makasih Mas Heri. Ya, kalau capture me-nya error bisa difoto langsung. Cuman berarti harus siap-siap ini ya, apa namanya, pakai pakaian rapi dan sebagainya. Seperti itu. Karena itu akan nempel selama 2 tahun untuk master atau 4 tahun untuk PhD ya. Jadi pastikan fotonya yang terbaik. Oke, kira-kira gitu. Jadi ini nanti silakan beli aja, nanti diregister, terus kemudian register ke ini ya, ke mana? Ke kalau UWA di Student Connect, kalau si Kertina nanti di Oasis, tinggal masukin nomor kartunya, nanti otomatis itu akan tercatat di sistem dan dalam waktu 24 jam itu kita harus ngetap ya, kita gunakan kartunya sekali biar terregister oleh sistemnya. Seperti itu. Nah, nanti lumayan ya. Jadi 50% dan hari Minggu
bis, kereta dan sebagainya itu gratis. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jalan-jalan hari Minggu, itu kemana-mana di semua tempat di Perth itu kalau naik bus itu gratis di hari Minggu. Sama di summer, selama 1 bulan itu gratis. Jadi sangat membantu sekali. Nah, untuk teman-teman di Ekertin kurang lebih sama. Apa namanya, eh, bisa ngambil di Guild Center juga. Nah, untuk kartu itu yang dapat concession atau yang dapat kortingan itu hanya student ya, kita. Atau mungkin kalau anaknya nanti masuk SD, SMP, SMA itu juga ada diskonnya juga. Tapi kalau untuk pasangan kita, itu karena mereka bukan student, itu mereka akan dapatkan rate standar. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan mau ada diskon, ini mungkin yang nggak terlalu banyak bisa pakai auto load. Jadi ngisi ngisi saldonya otomatis tinggal menghubungkan sama kartu banknya. Nah, nanti bisa dilakukan di websitenya Transport. Ya, jadi yang bisa itu untuk keluarga itu hanya untuk kita sama anak-anak kita kalau misalkan anak kita sekolah. Nah, kalau anak kita sekolah itu nanti ada requestnya sendiri di formnya, ada form request khusus untuk minta kartu dan nanti akan dikirimkan ke alamat kita. Oke, nah kemudian berikutnya tentang internet ataupun juga mungkin tentang ini ya, eh, telepon. Nah, pengalaman saya untuk kartu Indonesia itu masih bisa digunakan di sini, meskipun kita tidak punya paket roaming. Nah, jadi saya dulu, ini saya sudah hampir 2 tahun di sini, saya cuma beli paket roaming pas awal ke sini selama 1 minggu pertama. Setelah itu saya biarkan di handphonenya tetap roaming, tapi saya nggak punya paket roaming sama sekali. Jadi dia akan connect ke apa ya, ke provider yang ini, ke provider yang bekerja sama dan kalau misalkan ada OTP ke SMS ke nomor kita itu sebenarnya masih tetap masuk ke HP kita. Cuma memang casnya agak besar. Jadi SMS satu SMS OTP perbankan tuh biasanya sekitar 9.500 atau 10.000 gitu loh. Jadi tetap nanti teman-teman masih tetap bisa dapat OTP. Jadi nggak usah khawatir. Nah, tetapi kalau misalkan di sini ya sudah pasti teman-teman nanti perlu apply untuk kartu di Australia. Nah, nanti bisa beli di airport atau nanti dapat dari Studipet ya. Atau mungkin di beberapa tempat, mungkin di convenience store dan sebagainya yang menyediakan Australian SIM card nanti bisa dibeli di sana. Oke, terus kemudian em, atau bisa juga teman-teman bisa ini ya apa namanya bisa juga beli SIM card dari Indonesia juga ada. Jadi di apa namanya di marketplace itu ada beberapa yang jual SIM card. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan itu kartu SIM-nya itu hanya bisa diaktifkan ketika teman-teman udah di-scan paspornya oleh imigrasi Australia. Nah, jadi kalau belum di-scan paspornya atau belum lewat border Australia itu belum bisa mengaktifkan nomor Australia. Seperti itu. Nah, ini kalau saya dulu kebetulan ketika ke sini itu pesan tiket ke LPDP itu ditransitkan ke Sydney. Jadi saya transit ke sini selama 6 jam. Itu pas selesai lewat imigrasi, saya beli kartu SIM ya. Nah, kebetulan eh, langsung aktivasi bisa. Jadi nunggu sekitar setengah jam semenjak saya keluar dari imigrasi itu eh, baru nomor paspor saya teridentifikasi dan bisa mengapply untuk kartu SIM di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang paling worth it ini biasanya tergantung ini ya, tergantung ini ya. Ada worth it dari sisi ekonomis atau mungkin dari sisi kuota atau mungkin kecepatan dan sebagainya. Nah, tetapi yang jelas yang paling besar di sini ada Optus, ada Telstra, itu yang paling apa ya? Istilahnya yang paling bagus sinyalnya dan juga ya secara harga ya lumayan juga premium gitu ya. Tetapi ya mungkin sebenarnya nggak terlalu beda jauh juga dengan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang menarik di sini itu adalah teman-teman kalau misalkan ganti operator, itu bisa request nomor yang lama itu bisa dipakai kembali. Bisa dipakai di operator yang baru. Nah, contoh misalkan saya di Telstra, dapat nomor 1234 misalkan. Oh, Telstra kemahalan nih, saya mau pindah ke Optus misalkan. Nah, kalau pindah ke Optus, saya mau ngekip yang nomor 1234 lagi untuk dipakai di jaringan Optus. Itu bisa. Nah, jadi nggak masalah seperti itu. Jadi teman-teman mungkin ini yang berbeda dengan yang di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan ganti operator ya ganti nomor. Kalau di sini bisa aja nanti pas register biasanya ditanya
mau nggak apakah kamu punya nomor yang lain yang mau dibawa ke operator yang baru? Kalau ada bisa dimasukkan nanti otomatis berpindah. Biasanya nunggu 1 sampai 2 jam. Eh, Kalau persetujuan perpindahannya disetujui, biasanya nanti nomor yang sama itu bisa jadi nanti udah pindah operator seperti itu. Ini biasanya ini kalau di Mas Eri tadi bilang Optus dan lain sebagainya bisa Telstra itu yang juga ini ya juga lumayan bagus tapi biasanya kadang harganya ya lumayan bagus juga seperti itu. Kalau saran saya sih misalkan nanti bisa dilihat sendiri lah. Nanti mana yang lebih menguntungkan. Kalau ada yang suka telepon ke luar negeri misalkan atau mungkin ke ini ya, kadang kayak Lebara atau apa itu yang dia ternyata mungkin paketnya lebih murah daripada yang lain. Seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan. Oke, nah kemudian berikutnya ketika teman-teman udah datang tadi ya, udah sampai bandara, udah ngurus SIM dan sebagainya, nanti juga perlu diperhatikan teman-teman perlu lapor diri. Nah, lapor diri ini juga termasuk salah satu syarat dokumen yang dilampirkan pada saat nanti kita minta settlement allowance ataupun juga living allowance ke LPDP. Nah, bentuknya ini di seluruh dunia sama ya. Ini ke kemlu.go.id lapor diri. Nanti bisa di apa? Masukkan secara online aja. Seperti itu. Jadi nanti setelah dapat ini, nah itu ada 2 fase nanti bukti lapor. Jadi kita nanti dapat email, kita sudah lapor diri sama bukti verifikasi. Verifikasi itu berarti sama petugas imigrasi itu sudah diverif. Nah, tetapi kita nggak perlu nunggu sampai verifikasi selesai. Jadi bukti lapor saja sudah bisa digunakan. Untuk lebih detailnya di contoh dokumen PERT sudah disediakan. Karena kalau misalkan nanti kita menunggu sampai diverifikasi sampai tahap 2 itu tergantung petugasnya ya. Ada yang sampai 1 bulan, ada yang sampai 6 bulan bahkan belum diverifikasi. Dulu pas terjadi sempat terjadi ketika ada pergantian sistem itu sampai nunggu 6 bulan. Nah, padahal kan nggak mungkin kita nggak dapat allowance selama 6 bulan. Ternyata pakai bukti lapor itu bisa. Jadi bukti lapor kita membuktikan sudah lapor, dapat nomornya LD sekian sekian sekian, itu bisa digunakan untuk mencairkan settlement allowance, book allowance sama living allowance. Kalau yang untuk bagi keluarga, untuk yang master tanpa family allowance itu enggak wajib karena kan enggak ada living allowance ya. Ini enggak perlu. Tapi kalau misalkan secara ini ya, sorry, ini kita bicara secara PDP itu enggak akan kepake. Tapi kalau secara sebagai warga negara Indonesia itu wajib. Jadi siapapun yang tinggal di luar negeri selama lebih dari 6 bulan itu wajib melakukan lapor diri. Nah, tetapi karena nanti tetapi kalau nggak ada family allowance kan nggak kepake. Intinya gitu aja. Jadi tetap lapor, tapi dokumennya nggak terpakai untuk di LPDP. Seperti itu. Jadi mandatorinya secara kita sebagai warga negara, bukan sebagai award di LPDP. Ya, mungkin mudah-mudahan dipahami ya. Jadi apa namanya, kalau misalkan teman-teman bawa keluarga tapi nggak ada living allowance, sorry, family allowance, apakah tetap lapor? Jawabannya iya. eh, Meskipun mungkin nanti nggak akan terpakai di LPDP, tapi sebagai warga negara kita tetap diwajibkan untuk lapor diri. Seperti itu. Dan ini untuk laporannya nggak perlu datang ke Konsulat Jenderal KJRI di Perth, tinggal online saja. Nanti dapat email verifikasi bukti lapor, dapat apa ya kode LD. Jadi untuk nomor laporannya nanti LD sekian sekian sekian. Itu nanti bisa digunakan untuk mengurus settlement allowance, book allowance, first period of living allowance kita. Seperti itu. Oke, nah tadi ada yang tanya nih, yang siapa tadi? Yang tanya tentang apa namanya? Siapa tadi ya? Oke, Mbak Widi ya, ini terkait dengan akun bank. Ini biasanya itu tergantung dari preferensi masing-masing sih sebetulnya. Jadi di sini ada ANZ, ada Commonwealth. Nah, ini di Indonesia ada Commonwealth juga, tapi sebetulnya dia dua entitas yang berbeda ya, dua entitas bank yang berbeda. Jadi mereka nggak saling connect meskipun namanya sama-sama Commonwealth. Jadi artinya teman-teman nggak bisa punya rekening Commonwealth di Indonesia dipakai di sini nggak bisa. Karena mereka dua entitas yang berbeda. Seperti itu. Jadi tetap nanti saya sarankan tetap apply salah satu yang di sini. Ada NAB dan juga ada Westpac. Nah, kalau misalkan ini seingat saya yang bisa apply ketika kita masih di Indonesia itu sekarang baru Commonwealth saja. Jadi di Commonwealth itu ada formnya kalau teman-teman apa namanya di Commonwealth Student ya misalkan.
Teman-teman nanti kalau misalkan student itu dia bisa sebelum berangkat ke sini itu bisa apa namanya? Bisa buka dari Indonesia. Nanti pas sampai di sini itu tinggal mengaktifkan saja. Seperti itu. Jadi nanti pas sampai datang ke Australia baru ini ya, apa namanya baru mendaftarkan diri seperti itu. Kemudian di sini diminta tax residency itu cuma nggak usah khawatir ini tax residency itu cuma nyebutkan negara kita dikenaikan pajak di mana, yaitu Indonesia sama nomor NPWP. Jadi nggak perlu lapor pajak dan sebagainya. Karena nomor NPWP kita itu sekarang sudah sama dengan ini apa namanya ini ya sama dengan nomor KTP atau nomor induk kependudukan ya sudah tinggal sebutkan saja Indonesia terus NIK kita seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan pada saat kita mau melakukan apa namanya ini kalau misalkan kita nanti perlu registrasi bank itu di sini biasanya perlu dibawa itu paspor ya sama ini student visa atau COE. Biasanya ini ditanya student visa atau COE-nya. Jadi dibawa aja ketiga-tiganya. Jadi paspor, student visa sama COE-nya. Kemudian juga tadi kenapa saya sebutkan untuk nomor telepon perlu diamankan dulu karena biasanya untuk registrasi ke bank, terutama nanti ke ANZ, NAB atau Westpac itu mereka minta nomor telepon Australia. Seperti itu. Oke, ini buka Bank Mandiri katanya minta kita buka akun rekening khusus untuk LPDP. Kalau pakai Mandiri ini. Nah, Mandiri ini kan masalahnya dia kursnya kan ngikut kursnya Indonesia. Dan pengalaman saya kemarin nggak kepake. Jadi lebih mudah kalau misalkan nanti living allowance dan sebagainya ditransfer ke nomor rekening Australia. Jadi saya punya dua akun rekening Bank Mandiri yang rupiah sama yang AUD yang disyaratkan sama LPDP tapi kedua-duanya nggak kepake. Jadi eh, yang paling aman sih nanti punya rekening bank di sini. Gitu. Jadi karena gini, kalau Bank Mandiri pun itu nanti ketika kita karena kan kita transaksinya di sini dan semuanya pakai AUD. Kalau misalkan kita transfer ke Indonesia, kemudian nanti kena kurs ketika LPDP transfer ke kita kena kurs, ketika kita transfer ke rekening kita di Australia nanti kena kurs lagi. Jadi kena kurs dua kali. Jadi biasanya nggak sebegitu nggak sebegitu berguna. Jadi rekening saya punya dua rekening, rekening apa namanya AUD sama rekening Bank Mandiri khusus LPDP itu dua-duanya dorman, jadi nggak kepakai semua seperti itu. Seperti itu nggak wajib teman-teman punya itu seperti itu. Yang perlu ya tentunya kalau saya sih menyarankan punya rekening bank di sini lebih mudah karena untuk transaksi dan sebagainya relatif lebih mudah kalau pakai bank lokal seperti itu. Oke, kira-kira itu untuk paspor, terus student visa, COE, dan sebagainya itu saya sarankan di print. Karena nanti kalau perlu ditunjukkan dan sebagainya, tinggal nunjukin printnya saja lebih cepat dan lebih ini ya lebih efisien. Nah, di sini yang perlu diperhatikan nggak seperti di Indonesia. Kartu debit itu kalau di Indonesia kan ketika kita daftar langsung bisa dapat ya, dapat kartu kredit debitnya bisa langsung dipakai. Di sini semuanya harus dikirim lewat pos. Jadi harus nunggu sekitar seminggu sampai 2 minggu sampai kartunya itu nyampe ke kita. Nah, itu memang di sini agak sedikit apa ya, sedikit kuno untuk hal seperti ini. Tetapi kalau misalkan ini memang juga untuk menjamin keamanannya, jadi memastikan teman-teman nanti bisa dapat kartunya sesuai dengan alamat residensi kita. Seperti itu. Oke, jadi untuk pencairan, saran saya sih kalau memang sudah di Australia, itu bisa pakai AUD ya, jadi bisa pakai rekening di sini. Tetapi kalau misalkan tadi seperti kayak untuk settlement allowance yang tahap satu, atau mungkin untuk biaya penggantian visa dan sebagainya, kalau misalkan memang masih di Indonesia, nggak apa-apa dicairkan ke rekening Indonesia. Tetapi kalau sudah di sini, untuk living allowance, family allowance, dan sebagainya, saya sarankan dicairkan ke rekening Australia. Seperti itu. Soalnya nanti daripada kena biaya, kalaupun sesama AUD, kalau dari Indonesia ke Australia kan tetap kena biaya transfer juga yang lumayan juga nominalnya. Kemudian kalau di transfer dalam bentuk rupiah juga konversinya dua kali. Jadi si LPDP transfer ke kita itu kena ke kurs, kemudian nanti kita transfer ke rekening di Australia kena kurs juga. Jadi kena kurs dua kali. Jadi kalau saran saya itu bisa pakai rekening AUD yang di Indonesia ataupun yang di Australia. Tapi kalau sudah sampai Australia itu enggak kalau misalkan kalau memang kita punya rekening AUD tetap nanti terkirimnya dalam bentuk AUD. Jadi tergantung dari ininya.
Ya, betul. Jadi untuk setiap transaksi nanti kita harus cantumkan nomor rekening mana yang kita inginkan. Tapi kalau saran saya sih kalau udah tinggal di luar negeri ya di defaultkan aja ke bank apa namanya ke bank luar negeri. Kecuali untuk yang lain ya misalkan kayak seperti tunjangan buku dan sebagainya. Seingat saya pas eh, pencairan tahun pertama itu bisa dipilih, tapi ketika pencairan tahun kedua seperti yang kemarin awal Januari itu, seingat saya udah default dicairkan dalam bentuk AUD. Jadi langsung ditransfer ke bank luar negeri. Oke, nanti teman-teman bisa dicek untuk rekening apa namanya untuk pembuatan rekeningnya, sehingga nanti di sini kita akan bisa mendapatkan rekening. Ini saya nggak bisa menentukan ya mana yang paling bagus dan sebagainya tergantung kebutuhannya. Tapi khusus ini mungkin yang untuk Commonwealth Bank itu biasanya kalau kita mau transfer ke orang lain itu harus nunggu 2 sampai 3 hari. Jadi kalau kita pertama kali transfer ke orang lain, orangnya belum pernah kita transfer sebelumnya, biasanya nunggu 2 hari lah, maksimal 2 hari itu untuk verifikasi, baru nanti uangnya masuk. Seperti itu. Tapi untuk yang lain kayak ANZ, NAB atau Westpac itu dia biasanya instan bisa terkirim atau tertransfer secara otomatis, secara langsung seperti itu. Nanti teman-teman bisa apa namanya bisa ketika udah sampai sini bisa memilih mana yang terbaik seperti itu. Tapi yang paling umum sih pertama-tama pakai Commonwealth Bank karena bisa di-apply di Indonesia. Nah, kalau yang lain ini harus menunggu kita punya nomor Australia. Seperti itu. Kalau saya sekarang pakai dua ya, Commonwealth Bank sama ANZ. Untuk pencarian LPDP tetap di Commonwealth, tapi untuk transaksi harian saya di ANZ karena dia kalau transfer kemana-mana nggak ada delay, harus nunggu. Seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk kehidupan di Perth tadi saya sampaikan, itu untuk bulan Mei sampai Oktober itu relatif cukup dingin, tapi yang paling dingin pun mungkin sekitar 4 sampai 6 derajat. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mempersiapkan, saya sarankan sih persiapkan untuk baju-baju hangat dan juga baju lengan panjang dan sebagainya kalau datang di sini bulan Juli. Karena akan sedikit dingin sampai bulan September nantinya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya mungkin untuk akomodasi ini untuk teman-teman yang belum dapat akomodasi atau belum punya tempat tinggal, ada beberapa tempat tinggal yang mungkin bisa dipilih. Kalau yang di on campus ini ada di University Hall dan seterusnya. Tetapi ini memang harganya cukup premium ya. Apa namanya? Mungkin harganya lebih mahal daripada kalau misalkan kita eh, sewa di atau rent di tempat yang lain. Seperti itu. Atau bisa juga mungkin di The Switch. Biasanya mungkin teman-teman kalau apply ada juga mungkin ditawari di The Switch di Perth JBD. Ini juga ada beberapa lokasi, cuman memang harganya relatif mahal. Jadi mungkin per minggunya bisa 400 sampai 500-an. Nah itu kalau kita hitung ya sebulan bisa hampir 2.000 habis untuk eh, tempat tinggal saja. Seperti itu. Kalau misalkan biasanya master, terus ini ya lumayan mepet juga. Nah, silakan nanti bisa dihitung-hitung. Tapi kalau saran saya sih misalkan untuk cari apartemen, kalau misalkan single ya, kalau single kan mungkin relatif lebih fleksibel, itu cari yang ya harganya 300-an lah, 300 atau 400 itu paling mahal 400 lah. Itu cash flow kita akan sedikit lebih aman. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman ada funding lain, misalkan eh, masih disupport orang tua dan sebagainya terus bisa sewa yang lebih mahal juga silakan saja. Tapi secara umum biasanya untuk yang single itu 300-an itu relatif sudah lumayan inilah, lumayan lumayan nyaman dan juga secara finansial, secara keuangan juga tidak terlalu membebani. Tapi kalau untuk family, kalau tinggal di luar kampus memang harganya agak mahal ya, sekitar mungkin 600 per minggu. Jadi sebulan bisa sekitar 2.400, 2.500 habis hanya untuk em, apa namanya tempat tinggal saja seperti itu. Nah, itu mungkin nanti bisa dihitung-hitung. Nah, ini kemudian di apa di grup ada beberapa mungkin ini ya, mungkin ada juga yang sharing tentang temporary accommodation dan sebagainya. Di sini memang budayanya seperti itu ya. Jadi biasanya karena ini liburan liburan semester biasanya kadang panjang ya, 1 sampai 2 bulan. Kadang orang-orang itu nggak meninggali tempatnya jadi pergi. Nah, kemudian ada kita bisa tinggal mungkin 1 2 bulan nanti pindah lagi dan seterusnya. Oke, nah kalau untuk housing crisis ini tidak terlalu Mas Heri sekarang. Jadi 2025 ini untuk occupancy rate itu bisa sudah naik 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Jadi cukup banyak
ini cukup banyak akomodasi yang kosong dan biasa kalau kita apply itu nggak perlu waktu lama untuk bisa dapatkan akomodasi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi saingannya tidak se ekstrim se ekstrim tahun lalu. Jadi tahun lalu itu 2024 pas saya datang itu okupansi rate itu cuma 0,4%. Jadi jumlah jumlah unit yang kosong tuh hanya 0,4%. Kalau sekarang udah 4 sampai 5% yang kosong unitnya di seluruh part. Jadi ya bisa dibayangkan ini sekitar 10 kali lipat daripada yang sebelumnya. Jadi relatif lebih lebih ya bukan lebih mudah juga ya, relatif lebih banyak pilihannya daripada yang dulu. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa cari private rental, shared house, homestay dan sebagainya. Untuk teman-teman di Kurtin, ada juga beberapa on-campus accommodation. Eh, saya terus terang tidak terlalu familiar dengan yang di Kurtin ya. Mungkin teman-teman bisa kontak ke sesama awardee yang sesama Kurtin untuk bisa dapat informasi yang lebih akurat seperti itu. Bisa ke private rentals, share house atau homestay. Ini contohnya ya. Eh, di sini ada beberapa private rental accommodation yang teman-teman bisa ini. Nah, di sini yang pertama yang perlu diperhatikan itu sebetulnya adalah lokasi ya. Bentar, ini saya coba lihat Maps. Nah, teman-teman mungkin bisa diperhatikan kalau teman-teman kampusnya di mana, kampusnya di Perth atau mana, nanti bisa diperhatikan kira-kira area mana sih yang ini ya, misalkan kayak di UWA misalkan. Kita kampusnya di sini. Oke, kampus kita di sini. Jadi misalkan kalau kita mau tinggal cari yang dekat di mana ya? Nah, ini bisa di Netherlands, ini teman-teman banyak yang tinggal di sini. Kalau Dalkit ini dia kayak apa ya? Mungkin bisa kita bilang kayak perumahan mewah gitu ya. Jadi hampir nggak ada kos-kosan atau persewa sewa apartemen di sini. Di Claremont ada beberapa yang menyewakan, ada beberapa yang tinggal di sana. Di sini ada di Sterling Highway, jalan ini juga ada yang menyewakan misalkan. Kemudian ada juga mungkin ada tinggal di sini atau mungkin ada tinggal di daerah Subiako dan sebagainya. Nah ini alhamdulillah kalau di Perth ini untuk transportasi umum itu relatif mudah, jadi sebenarnya kemana-mana bisa lebih mudah. Apalagi kita ada bus gratis namanya Cat Bus ya. Central Area Transit itu ada yang dari stasiun bus ke kampus kita itu gratis. Jadi ada teman-teman yang tinggal di daerah kota, itu kalau ke kampus naik Cat Bus itu gratis sampai ke kampus. Atau bisa juga teman-teman mungkin tinggal agak jauh di Maylands atau mungkin di sini juga ada. Nanti teman-teman bisa cek kira-kira misalkan ya, misalkan kalau saya tinggal ke sini itu kira-kira berapa sih jaraknya atau yang kita tempuh misalkan direction from here. Misalkan kalau kita tinggalnya di sini misalkan. Nah, kalau naik kendaraan umum itu kira-kira berapa lama sih? Nah, kita tinggal lihat saja. Misalkan kalau kita mau berangkat pagi, nah itu kira-kira berapa lama dan sebagainya. Nah, kalau kita tinggal agak jauh sih biasanya memang sekitar 1 jam sih dari kampus biasanya kalau kita naik kendaraan umum. Seperti itu. Malah justru cepat naik sepeda ya. Cuman sepeda di sini yang perlu diperhatikan jalannya naik turun dan anginnya lumayan kenceng kalau yang dekat dengan ini dengan sungai ini. Jadi tapi bisa aja dicoba. Saya juga pernah coba sampai sepeda sampai sini juga pernah sampai Guildford sampai sini. Jadi nanti silakan dicoba seperti itu. Nah untuk teman-teman yang dekat dengan Kertin ini sebetulnya kalau Kertin ini di daerah tepi-tepiannya ini kebanyakan pemukiman. Jadi relatif lebih banyak pilihannya sebetulnya. Apalagi di sini ada Victoria Park, ini juga banyak tempat-tempat yang disewakan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman silakan dicek kampusnya dan juga kira-kira area mana atau mungkin suburb mana itu yang kira-kira masih cukup bisa dijangkau. Seperti itu. Nah, kalau saran saya hindari daerah tepi pantai ini karena sewanya sangat mahal biasanya. Nah, daerah Cottesloe, Swanbourne kalau dapat di sini biasanya sewanya lumayan karena ini lingkungan premium biasanya. Seperti itu. Oke, kemudian untuk cari di Facebook, marketplace aman atau enggak? Banyak scam ya. Jadi kalau di Facebook banyak scam, jadi mohon berhati-hati. Nah, scam itu apa? Scam itu biasanya satu, dia nggak mau menunjukkan
foto rumah yang mau disewakan. Sama yang kedua dia biasanya nggak mau nunjukkan foto ya, sama nggak mau diinspeksi atau dikunjungi rumahnya. Dan mereka biasanya minta dibayar di awal. Nah, itu biasanya ciri-ciri scam seperti itu. Atau mungkin eh, pernah juga saya pernah hampir kena scam itu ini disuruh ngisi form, nanti mau dikasih list rumah yang bisa di-apply, nah, tetapi harus bayar $10. Nah, itu salah satu bentuk scam juga. Jadi intinya kalau disuruh bayar duluan, mereka nggak mau nunjukin rumahnya atau mungkin kelihatan agak mencurigakan rumahnya karena tiap orang kan bisa ngambil foto dari internet ya. Atau bahkan sekarang yang paling ngeri kan AI kan sudah sangat maju sekali ya. Bisa saja mereka kadang itu bikin foto, jadi foto profil di Facebook itu di-generate pakai AI, kemudian foto-foto rumahnya juga di-generate pakai AI, kemudian diposting di Facebook, seperti itu. Saya nemu beberapa kali ada iklan rumah itu yang sebetulnya nggak Australian banget. Jadi desain rumahnya sama mungkin komponen-komponen di rumahnya itu nggak seperti rumah di Australia pada umumnya. Nah, kalau lebih cocok rumah-rumah di gaya Eropa ataupun Australia, di Amerika. Jadi banyak sekali scam. Jadi kalau di Facebook sih cara berhati-hati. Termasuk juga mungkin kalau ada grup sesama orang Indonesia ya di Facebook banyak itu juga perlu berhati-hati juga karena tidak semuanya itu orang baik. Jadi perlu dipastikan jangan sampai bertransaksi uang sebelum ketemu orangnya. Biasanya seperti itu. Jadi jangan pernah mau mentransfer terlebih dahulu sebelum pasti ininya. Jadi sebelum ketemu dulu, sebelum deal, baru kemudian diokekan. Jadi di sini relatif agak konservatif ya. Jadi mereka biasanya kalau untuk yang orang tidak dikenal lebih prefer cash only, jadi daripada ditransfer. Nah, kalau mereka kekeh mau minta transfer, biasanya ada apa namanya, ada kemungkinan tidak bisa dipercaya seperti itu. Oke, kalau link penyewaan rumah dari UWA apakah ada potensi scam? Kemungkinan besar tidak. Jadi kalau yang dari UWA biasanya nanti ada dari The Switch, terus kemudian ada juga dari mana ya saya lupa namanya. Itu nanti bisa dicek. Kalau misalkan tidak yakin, bisa juga ditanyakan ke teman-teman yang ada di grup. Biasanya nanti bisa memberikan rekomendasi ataupun juga pendapat yang berbeda. Seperti itu. Nah ini suburb atau mungkin bahasa Indonesia mungkin kecamatan ya. Kecamatan yang mungkin dekat sama kampus gitu ya. Ini ada beberapa ini kalau misalnya teman-teman mau cari rumah, bisa di daerah sini yang masih terjangkau dengan kendaraan umum dan mungkin jarak tempuhnya sekitar maksimal 1 jam lah di sini. Untuk teman-teman di Kertin ini karena dia lebih ke selatan dan lebih banyak apa namanya tempat pemukiman itu pilihannya relatif lebih banyak seperti itu. Kemudian untuk akomodasi website atau akomodasi yang ini yang cukup terkenal itu yang pertama real estate, ada tenant app sama domain.com.au. Itu kalau misalnya teman-teman mau sewa apartemen. Nah, kemudian kalau memang teman-teman mau ini ya sharing kamar atau mungkin juga sharing rumah dengan yang lain, itu bisa pakai flatmates atau flatmate finders. Ini disarankan untuk teman-teman yang single, itu biasanya ada satu rumah gitu ya, ada beberapa kamar. Nah, biasanya kayak kos-kosan lah, kayak di Indonesia kayak kos-kosan gitu. Mereka nanti nyewakan mungkin satu atau dua kamarnya. Nah, nanti biasanya sharing bathroom, sharing kitchen, dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang single, itu biasanya ini lebih cocok. Tapi kalau misalkan yang bawa keluarga dan harus tinggal di ini ya, tinggal bersama keluarga ini biasanya kita bisa ke real estate, ke tenant M atau ke domain.com.eu. Ini tiga website utama yang biasanya kita gunakan untuk cari akomodasi. Nah, kemudian juga ada beberapa Facebook group Indonesia, ada Indonesia in Perth, ada macam-macam ya, grup kuliner Indonesia di Perth dan sebagainya. Kalau teman-teman cari di Facebook group, bisa aja cari yang jumlah membernya banyak itu biasanya sudah cukup lama mereka dan komunitasnya sudah terbentuk. Kalau ada scam dan sebagainya, adminnya sangat gercep untuk menginfokan ataupun men-take down postingannya. Jadi saran saya tetap hati-hati juga, terutama yang di Facebook. Kuncinya gini, saya sempat dikasih, if it is too good to be true, ya it is too good to be true. Jadi kalau kelihatannya nggak masuk akal, ya memang itu nggak masuk akal. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin yang rasional aja. Karena biasanya kalau kelihatannya, wah ini kayaknya murah banget, terus tempatnya bagus, sebenarnya itu biasanya sih kalau kita nggak percaya sama orangnya, kemungkinan besar itu adalah scam. Jadi perlu diperhatikan. Atau bisa juga ditanyakan di
japri ke saya atau mungkin ke teman-teman, karena bisa jadi mungkin ada beberapa teman lain nih yang lihat iklan yang sama gitu kan. Takutnya nanti kalau itu beneran terus apply kan nanti wah ini jadi saingan ya seperti itu. Tapi kalau tanya japri nggak apa-apa nanti saya bantu juga. Karena kemarin saya juga bantu beberapa teman-teman yang belum sampai sini untuk inspeksi rumah. Nah, kemudian apa namanya dia nanti setelah oke baru apply dan baru nanti ngebit atau mungkin bisa apply ke si landlordnya atau si pemilik rumahnya seperti itu. Nah ini uniknya di sini kalau kita nggak inspeksi atau kita nggak datang mengunjungi rumahnya, itu biasanya kadang seringkali kita nggak bisa apply untuk rent. Jadi kita harus datang, nanti kayak di absen gitu, dicentang atau di apa, ada di sistemnya mereka. Nanti baru kita dikirimi link untuk apply apakah kita mau rent di situ atau tidak. Itu biasanya teman-teman kalau seperti itu bisa minta bantuan teman-teman yang sudah ada di Perth. Kalau waktunya cocok biasanya dan tempatnya mungkin cocok ya, itu bisa jadi ya kita bantu. Tapi kalau ternyata agak jauh dan butuh effort ke sana, kadang mungkin ada butuh biaya sedikit untuk bantu inspeksi seperti itu. Kemudian ada beberapa akomodasi di sini kebanyakan tidak ada perabotannya. Jadi teman-teman nanti biasanya perlu menyediakan perabotan sendiri. Yang paling agak berat itu biasanya kebanyakan mereka tidak menyediakan tempat tidur. Artinya teman-teman harus beli kasur sendiri, tempat tidur sendiri, dan itu mungkin kalau kalau awal-awal bisa jadi mungkin agak berat ya karena ya secara finansial mungkin belum settle, tetapi bisa aja tanya ke teman-teman mungkin ada yang spare atau mungkin yang tidak terpakai, atau bisa juga di sini uniknya itu ada buy nothing, jadi bisa cari di grup buy nothing itu ada beberapa mungkin yang nge-share barang-barang yang sudah tidak terpakai dan mereka mau buang, tapi kalaupun ada yang mau ya nanti silakan dipakai dan mayoritas sih kebanyakan masih layak pakai seperti itu. Oke, mungkin terakhir ini terkait dengan apa namanya eh, ya ini support untuk kesehatan dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti bisa apa namanya bisa cek di medical center yang paling dekat. Bisa di tiap kampus di Curtin maupun di UWA ada medical center. Kalau teman-teman tinggal apa namanya kalau misalkan sudah punya apa namanya, sudah punya kartu mahasiswa sama kartu OSHC atau kartu asuransi tadi, ada beberapa yang bisa di cover sama asuransi. Jadi nanti teman-teman tinggal datang, kalau di cover asuransi, bisa jadi nanti harus bayar dulu, tapi bisa di reimburse nanti lewat aplikasi asuransinya. Di Kartin juga sama, jadi nanti teman-teman bisa yang kalau saya sih menyarankan kalau ketika sampai di sini perlu memastikan ya beberapa tempat penting atau tempat yang kayak seperti kesehatan dan sebagainya ini perlu dicek dulu dan teman-teman tahu nanti kalau terjadi sesuatu ya kalau misalkan kesehatan dan sebagainya perlu dipastikan nanti bisa kemana untuk pertolongan cepatnya. Oke, ini untuk student and health well-being nanti bisa dibaca sendiri. Utamanya nanti bisa dicek lagi. Ini kemudian untuk shopping dan sebagainya, teman-teman nanti ketika sampai sini itu di Crowley itu deket sama beberapa tempat, termasuk juga ada eh, ini ya tempat Kongs atau dia ada salah satu toko Asia. Jadi kalau teman-teman butuh bahan-bahan makanan Indonesia ada di situ semua kebanyakan. Kemudian ada beberapa supermarket di sini IGA, ada Woolies atau Woolworths, ada juga Spatchet dan sebagainya. Nah, biasanya nanti teman-teman pasti lebih lancar lah. Sebulan di sini sudah pasti nanti banyak teman-teman yang sharing belanja di mana dan sebagainya yang lebih lebih mudah untuk diikuti. Seperti itu. Oke, kemudian yang penting di sini kebanyakan sudah nggak menyediakan kantong ini ya kayak di Indonesia ya. Jadi kita harus bawa eh, kantong sendiri atau bisa juga beli kantong kertas itu sekitar 0,3 dolar. Jadi kalau nggak bawa kantong itu bisa beli kantong kertas itu sekitar 0,3 dolar atau yang kantong bisa dipakai berulang kali itu yang lebih kuat ininya itu sekitar berapa ya? 4 dolar kalau nggak salah. Jadi kalau saya sih selalu bawa kantong kertas di tas ya. Kalau sewaktu-waktu misalkan kalau keluar apa namanya keluar dari kampus atau pulang itu misalkan perlu mampir untuk belanja dan sebagainya. Seperti itu. Ya, daripada harus selalu beli kantong kertas. Untuk bank, farmasi dan sebagainya, teman-teman sebenarnya kalau ini sih kalau sekarang kan sudah sangat canggih ya. Ini mungkin bisa tinggal dicari di Google Maps saja nanti bisa kelihatan semua yang paling dekat dengan kita itu apa saja. Seperti itu.
Nah, ini kalau saran saya sih ini Google Maps itu sudah sangat akurat ya di sini. Misalkan kalau mau cari apa-apa, misalkan ya, oh ini di sini ada apa saja. Misalnya ini yang paling dekat kalau di UWA ini ada Broadway Fair, ini kayak tempat apa namanya shopping mall gitu ya. Ada tempat belanja. Ini banyak di sini ada apa namanya ada apotek, ada IGA, ada mungkin nanti tempat-tempat yang lain dan sebagainya. Kalau teman-teman di Kertin misalkan di sini ini di Victoria Park ini banyak tempat makan ya. Ada juga untuk beli-beli perabotan dan sebagainya di Kmart dan sebagainya. Ini banyak orang-orang Indonesia tinggal di sini juga. Seperti itu. Jadi paling sering biasa ketemu orang Indonesia, Vietnam dan sebagainya tinggal di sini di Victoria Park. Ya, ini tinggal cari aja. Jadi Google Maps sangat membantu sekali. Jadi saya dulu pertama datang udah nggak tanya siapa-siapa, pokoknya ngandalkan Google Maps ya. Selama ada akses internet itu sebetulnya semuanya bisa eh, dengan mudah dicapai. Pas naik kereta atau naik bus sempat nyasar tuh nggak masalah karena biasanya haltenya tuh cuma berhadapan-hadapan ya, jadi tinggal nyebrang aja. Kalau misalkan salah rute ya tinggal nyebrang apa namanya halte depannya, ya tinggal balik ke rute yang sebenarnya. Atau mungkin kalau kelewatan satu dua halte ya tinggal di trace back aja. Jadi nggak terlalu susah sebetulnya. Apalagi kan di sini bahasa Inggris semua ya. Nah, saya dulu S2 di Taiwan, itu semuanya tulisannya Mandarin. Jadi kalau kesasar itu sangat, ya sangat, apa namanya, ya sangat membingungkan kalau kita nggak bisa baca tulisan Mandarinnya. Tapi kalau di sini karena semuanya bahasa Inggris, ya gampang banget, nggak hampir, kalaupun kesasar, pasti bisa balik lagi. Seperti itu. Ini teman-teman di Kertin bisa nanti, atau bisa juga tanya ke teman-teman Kertin yang lain lah, ya. Kira-kira ini eh, apa saja yang tempat-tempat yang nanti bisa dikunjungi. Tapi yang jelas di sini untuk mallnya itu biasanya ini ya ada Westfield, ada Waterford Shopping Center ini dekatnya. Jadi kalau mau mall yang besar yang banyak tempat jualannya itu ada di namanya Westfield biasanya untuk nama mallnya. Kayak ada Cimat, Common Area dan sebagainya. Oke, nah ini kira-kira tadi teman-teman untuk yang scholarship guidelines-nya sudah saya berikan. Nah, kemudian untuk beberapa kegiatan, kita juga ada beberapa kegiatan olahraga, bisa bersama-sama dengan teman-teman sesama student atau bisa juga dengan KJRI. Kita beberapa kali ada event olahraga dengan KJRI, sehingga nanti untuk teman-teman yang memerlukan refreshing dan sebagainya bisa. Atau mungkin kalau misalkan mau menyalurkan hobinya, kayak Mas Eri ini, beliau ini ya, binaraga, bos. Ini gym bros ya. Ini kalau misalkan suka nge-gym, di sini juga ada gym. Untuk student itu ada harga khususnya, nanti tinggal dicek saja harganya berapa. Atau kalau yang hobi renang, di sini ke kolam renang YWA termasuk salah satu yang terbaik di Perth, jadi bisa dimanfaatkan. Cuma mungkin memang ya harga apa namanya, kalau dilihat membershipnya itu mungkin kelihatan mahal ya kalau kita rupiahkan, tapi sebenarnya kalau kita hitung pakai kursnya sih, kita hitung pakai ini ya, bandingkan dengan allowance kita dan juga pengeluaran kita setiap bulan sebenarnya nggak terlalu mahal seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, mungkin silakan. Oke, sebelum nanti yang terakhir kita akan berikan kesempatan ada Mas Hendri, ini beliau Ketua AIPSA, ini salah satu organisasi yang ada lebih dulu ya daripada LPDP Perth karena ini udah ada puluhan tahun yang lalu. Jadi bahkan sebelum ada beasiswa LPDP, nah, dan ini mewadahi teman-teman untuk kegiatan akademis ya. Ini berbeda dengan yang di Indonesia ataupun di negara yang lain. Mungkin kalau LPDP di LPDP di setiap regional mungkin ada kegiatan akademik, ada kegiatan eh, apa namanya sosial dan sebagainya. Nah kalau di Perth ini dia cukup unik karena untuk kegiatan akademis kita punya AIPSA, untuk kegiatan sosial kita punya beberapa komunitas sosial seperti Warnet, seperti apa kalau di ini kalau untuk keagamaan juga ada. Jadi kita relatif LPDP itu jarang ada kegiatan, tetapi kita lebih banyak bergabung dengan organisasi-organisasi yang lainnya seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita terakhir nanti ke Mas Hendri, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan dulu atau mungkin ada dari teman-teman mahasiswa atau award senior yang hadir yang mau sharing silakan.
Ini sambil ini ya, sambil saya baca. Ada pertanyaan terakhir ini untuk medical center. Terakhir ini untuk medical center. Ini apakah untuk student atau bisa untuk keluarganya juga? Singkat saya untuk beberapa layanan hanya untuk ke ini ya, untuk apa namanya, untuk mahasiswa UAS saja, seingat saya. Tapi kalau misalkan ada beberapa layanan berbayar, mungkin saja bisa. Saya kebetulan belum pernah pakai, jadi eh, tetapi kalau untuk yang umum biasanya di mana di Broadway, di dekatnya kampus di Broadway Fair itu ada beberapa layanan klinik berbayar yang bisa kita gunakan. Berbayar pun sebetulnya nggak masalah karena nanti bisa di-reimburse pakai asuransi kesehatan kita. Jadi jangan khawatir karena ya daripada nggak kepake ya, karena bayar asuransinya kan relatif mahal, bisa puluhan juta. Daripada selama eh, kita di sini pas sakit nggak kepake ya mending dipakai saja. Seperti itu. Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya coba, ini Mas Hendri sudah hadir. Halo Mas Hendri. Halo, Mas Munib. Ya, halo. Ini mungkin ada sekitar waktu Mas, sekitar 10 menit. Mungkin kalau ada yang mau di-sharing tentang AIPSA, silakan. Ya, baik. Makasih, Mas Munib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, salam Waalaikumsalam. kenal ya semuanya. Beberapa sudah ada yang kenal. Apalagi yang namanya Mas Eri ini. Mas Eri ini kayak pernah kenal ya, Mas Munib ya. Pernah ketemu kayaknya kita ya, Mas Iya, Munib. rasanya Mas Eri. dejavu ngelihat Mas Henry. Iya, makanya. Kebetulan lah balik Mas Eri ya. Ini Mas Sandri. Mas Sandri. Siapa lagi ya? Tapi udah ketemu di grup ini ya kita ya. Mas Ari nih, Mas Munib teman sekos saya nih, Abri Setiawan ya teman-teman ya. Salam kenal buat teman-teman lain ada Mas Iqbal, Mas Sandri juga satu kampus kita ya, Mbak Widi, Mbak Debi, Mbak Anissa, Mas Izudin ya. Tadi ada Villa kayaknya, ada Ismi, Yahya. Ini Yahya juga calon mahasiswa tapi udah lama di sini, dia pengurus AIPSA juga. Ini Rifki Hidayat, Rifki kita ya, Mas Munib, Kang Rifki. Ya, ya Mas. Oke, Iya, siap hadir, Pak. teman-teman. Iya, ini sebenarnya Mas Munib udah luar biasa lah yang menyampaikan ke teman-teman apa yang diperlukan untuk siapan teman-teman yang menuju keberangkatan. Kayaknya udah luar biasa gitu ya. Memang agak challenging mencari rumah ya Mas Munib ya. Saya dengan Mas Munib termasuk hampir bersamaan lah selisih 3 bulan ya Mas Munib ya. Kita datang, bahkan inspeksi rumah juga hampir berbarengan. Dapatnya juga bukan hampir berbarengan, sering bareng kami nyari rumah dulu teman-teman memang luar biasa. Jadi bersyukurlah teman-teman yang udah dapat rumah sebelum nyampe sini gitu ya. Ini ada yang sudah dapat, ada yang belum ya, tapi yang belum kita doakan cepat. Dan ini teman-teman kayaknya lebih pas teman-teman ke persiapan keberangkatan. Nah, cuman sedikit lah selayang pandang aja lah ya. Namanya selayang pandang biar teman-teman tahu aja gitu ya. Jadi bahwa sebenarnya nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Ini slide lama nggak apa-apa ya. Cuman kayaknya kita sudah ada slide barunya, visi misi sudah kita arrange lagi. Tapi insya Allah intinya teman-teman bahwa ya kita kan selain melanjutkan studi kita. Nah, di sini juga kita ya ikut berkolaborasi lah dalam artian kita menambah teman, menambah jejaring dan berkolaborasi bareng yang bisa kita collab bareng-bareng. Intinya sinergi akademis kita gimana. Nah, itulah wadahnya ada AIPSA. Teman-teman mungkin sebagian juga kita kenal kalau di luar negeri itu ada PPI, Persatuan Pelajar Indonesia gitu ya. Cuma memang agak sedikit unik di Australia, teman-teman. Jadi teman-teman kita yang master sama S3 itu agak atau teman-teman bachelor sebenarnya ya, yang teman-teman bachelor itu mostly jadi PPIA itu PPI Australia itu lebih banyak teman-teman bachelor yang berkiprah di sana sehingga ya bukan berarti kita tidak mau bersinergi bareng-bareng, cuman memang karena mungkin apa gap juga ya, gap generasi juga sehingga terpisah seperti terpisah awal mulanya. Jadi kegiatan juga tidak kayaknya oh kok nggak pas dibuat kita yang di postgraduate, yang di master dan di ini. Cuma tetap kita collab bareng teman-teman seperti yang disampaikan Mas Munib. Ini AIPSA itu juga teman-teman intinya Mas Munib mungkin saya boleh share yang punya saya nggak? Saya nemu nih Mas yang baru nih Mas. Oke, Saya boleh Henry Mas. teman-teman ya, second year PhD di Business School. Ini saya lihat ada beberapa juga yang di Business School juga. Nggak bisa ya Mas. Bentar. Tapi saya mau sedikit aja sebenarnya teman-teman. Saya nggak mau cuman sekedar nampilin aja biar ada tampilan aja nih. Udah Mas Hendri, udah bisa Biar harusnya. teman-teman bisa nggak ya? Udah bisa Mas ya. Mana ya Mas?
Hmm, oke lah ya teman-teman, ini saya coba share aja. Oke ya, ini lihat nih biar teman-teman bisa lihat ini aja. Udah muncul belum ya, teman-teman? Masih loading kayaknya, Mas. Masih muter Mas. Sudah di Mas ya. Simuter ya. Lagi ke Broadway dulu Ya, itu kayaknya. Tiga dulu. intinya teman-teman AIPSA itu kita collab-nya di sini teman-teman yang postgraduate, yang S2 dan S3, teman-teman ya. Jadi kegiatan memang sebenarnya agak sedikit berbeda juga nuansa. Nggak tahu apa karena kita PhD ya. Ini kan saya pikir mostly juga teman-teman PhD yang join di sini akan melanjutkan di UW. Jadi memang teman-teman itu antara UW di UW itu S2 dengan S3 memang lebih banyak S3-nya ya. Saya baru tahu nih Mas Munib nggak tahu nih kalau kita di luar negeri dulu rasanya pengalaman saya pas S2 juga nggak tahu Mas Munib pas di Taiwan juga banyakkan S2 biasanya ya. Nah, ini di sini banyakkan S3 teman-teman ya. Jadi memang mungkin apa karena style yang berbeda, jadi memang organisasi kita ada. Ini yang paling istilahnya official lah ya, Mas Munib. Teman-teman, AIPSA itu sudah berdiri sejak tahun 2005. Jadi ini udah ulang tahun ke 20 tahun nih, Mas Eri. Jadi AIPSA udah ulang tahun ke 20 tahun, teman-teman. Intinya ya gimana kita sinergi kita, teman-teman menambah jejaring kita, nambah teman, saling kenal lah ya. Terus juga kita saling sinergi yang memperkaya keilmuan kita, kontribusi ya buat Indonesia kita lah intinya itu sih. Nah ini kegiatan udah muncul ya Mas Munib sekarang belum? Sudah Udah, Mas. Mas, udah, Mas. Sudah. Oke, ini sedikit aja lah ya teman-teman. Ini program kerja kita di tahun 2005 ini, 2025 ini teman-temannya. Jadi harapan kita setiap inilah di semester aktif teman-teman kalau teman-teman tahu semester aktif kita itu mulai dari Februari sampai Juli itu semester 1, semester sampai Juni ya. Semester 2 itu Juli sampai sekitar Oktober lah. Jadi lumayan banyak liburnya. Nah, itu kita berharap ada kegiatan akademis kita di situ. Ini namanya lingkar inspirasi bulanan. Ini sebenarnya diskusi bulanan, baik internal sesama kita postgraduate student aja, ataupun melibatkan pihak-pihak eksternal juga, tokoh-tokoh nasional juga. Nah, ini mungkin insya Allah nanti, nah ini bahkan Mas Munib juga, saya belum sempat cerita nih, baru mau kita bahas. Oh ya, teman-teman, di AIPSA itu ada 3 bidang gitu ya, ada 3 bidang, yaitu bidangnya ya bidang akademik. Kebetulan minister akademiknya ya ketua Lurah LPDP kita sekarang juga teman-teman ya Mas Munib. Mas Munib juga ini merangkap sebagai minister akademik. Sekarang biasa ya, menteri juga merangkap biasa Mas Eri ya. Menteri merangkap komisaris juga bisa gitu ya, atau merangkap, apalagi merangkap lurah gitu. Ini luar biasa, di LPDP itu menteri merangkap lurah gitu, lebih parah lagi gitu ya. Kalau komisaris masih lumayan lah. Ini rangkap lurah loh Mas Munib ya. Gimana nih Mas Munib? Oh di sini juga Ada saya ada juga. presiden dengan lurah juga itu. Nah itu iya, saya baru mau ngomong ya Mas Eri. Ya, jadi kebetulan juga teman-teman saya diamanahkan juga ini teman-teman selain Presiden Aibsa juga sebagai lurah warnet ya mungkin teman-teman udah sempat ketemu ya tapi ya itulah lucunya di Perth, lucunya di kita di Australia itu ada lurah, ada presiden bisa eh, rangkap jabatannya seperti itu atau turun dari presiden jadi lurah ya teman-teman. Intinya teman-teman, insya Allah kita AIPSA ini sebagai wadah kolaborasi kita bareng-bareng teman-teman ya untuk kegiatan ya saling sinergi lah. Kita kan Mas Munib urusannya tentang IT, data science gitu ya, Mas Eri tentang marketing, saya tentang economics, tentang perpajakan. Nah, kapan kita bisa sharing gitu ya, Mas Rifki juga nih di marketing gitu ya. Ya itu kita sharingnya kapan ya di sinilah AIPSA kita saling wadah menjadi wadah untuk kita saling sharing di sana. Atau teman-teman yang translasi juga ya, Mbak Widya, seingat saya juga ada Mbak Widya di sini. Nah, itu gimana kita biar bisa saling share di sana. Intinya itu sih saya tidak akan bercerita banyak mengenai karena teman-teman belum di sini gitu ya. Karena jadi tapi setidaknya teman-teman bisa lihat di kalau mau lihat di pengurus apa di IG-nya Aibsa ataupun bisa kontak kita gitu ya teman-teman ini ada kan di grup juga sudah ada kalau terkait keberangkatan saya yakin Mas Munib udah sangat paham banget gitu ya. Ini aja Mas Andri sedikit saya nambahin tadi kebetulan saya udah berapa kali lah ke media ke UW Media
medical center ya teman-teman, itu bisa keluarga juga bisa Mas Andri di situ. Cuman memang kalau kita punya mini bank Mas Munib, kita sebagai student nggak perlu bayar lagi langsung, nggak perlu lah. Nah cuman kalau kita apa, keluarga kita family tetap harus bayar dulu, tapi nanti kita reimburse. Jadi itu aja sih bedanya. Jadi kita nggak perlu ngeluarin duit dulu. Kalau keluarga tetap harus ngeluarin duit, tapi nanti tetap bisa reimburse juga. Reimburse-nya nggak kayak di Indonesia ya, Mas Munib. Reimburse-nya di sini cuman eh, dibayarkan 2/3-nya, teman-teman ya. Jadi sepertiganya itu tetap ditanggung sendiri. Mungkin itu sih kayaknya teman-temannya. Jadi sama ini Mas Munib tadi yang lokasi deket kampus itu Claremont kayaknya kelewat tuh Mas, perlu kita tambahkan. Jadi langsung loncat ke Mosman kayaknya Mas Munib di slide-nya. Oke. Oke, Claremont Mas. juga yang lebih dekat mungkin bisa kita tambahkan sedikit. Itu aja kayaknya teman-teman. Jadi AIPSA juga ini siap mensupport teman-teman. Kita mungkin bisa lihat juga di YouTube AIPSA teman-teman ya. Ada beberapa mungkin yang bisa bermanfaat buat teman-teman persiapan keberangkatan. Kalau nggak salah judulnya Perth House Hunting teman-teman ya. Jadi bagaimana perjuangan mencari rumah gitu ya. Saya sampai minjem duit ke teman-teman loh. Dalam artian dulu sempat ada Mas Munib cerita nggak? Kita nunjukin biar saldo kita kelihatan banyak. Jadi biar kelihatan si landlord itu sama si owner itu, oh mau menyewakan rumahnya ke kita gitu ya. Ternyata juga nggak ngaruh gitu loh. Saya sampai minjem ke beberapa orang, pokoknya saldonya nyampe 30.000 gitu ya. Ternyata masih nggak kepilih juga gitu. Jadi memang ya itulah tantangannya. Nah, saya bisa dapat kemarin rumah yang private itu karena ya kebetulan agennya orang Indonesia ya, Mas Munib. Jadi kita satu kebetulan kebetulan satu unit dengan Mas Munib, satu komplek lah ya. Apartemen, komplek. Nah, jadi memang ternyata katanya nggak perlu banyak-banyak lah, Henry. Cukup lah 10.000, 12.000 itu kata orang Australia juga nggak punya banyak tabungan seperti itu katanya. Jadi memang ya nanti insya Allah lah teman-teman yang sudah dapat bersyukur, yang belum, yang sudah punya LOE, Mas Dani nggak ikut ya. Ada lagi Mas Dono, tuh Mas Dono juga akan bergabung di kita di Economics tuh ya. Itu juga maksud saya perjuangan mencari rumah teman-teman ini yang belum apply Crowdfield, mungkin yang teman-teman sudah punya LOE khususnya yang PhD ya, itu bisa langsung apply aja ya Mas Munib ya. Jadi sesegera mungkin. Jadi argo teman-teman itu sudah akan dihitung pada saat teman-teman apply. Jadi tidak harus dimulai pada saat teman-teman landing ataupun berada di sini gitu ya. Jadi itu keberuntungan juga lah. Dulu saya sempat dapat cepat gitu ya. Sebelum berangkat udah dapat. Cuman karena saya defer 2 bulan, akhirnya jadi lama juga. Saya baru dapat Crowley Village itu. Ya ini teman-teman yang bersyukur juga. Kita di UDAP ada, sedangkan kampus-kampus lain tidak ada ya. Sunip biasa yakin juga. Bahkan tidak hanya di Australia, nggak hanya di state lain ya, mungkin di negara lain juga tidak semua punya housing yang dari kampus. Mungkin itu insya Allah Aibsa, teman-teman kita collab bareng-bareng, sinergi menguatkan kapasitas keilmuan kita, kapasitas akademik kita, tentu saja juga tadi juga kalau lihat kegiatannya juga tidak melulu akademik lah ya, tapi ada juga kita main badminton, Mas Eri ya, ngopi gitu ya, Mas Munib ya, kita juga diskusi terkait keberangkatan, terkait kepulangan. Nah ini ntar lagi kita mau welcoming juga nih teman-teman, jadi kita welcoming dan pelepasan buat teman-teman yang lulus, postgraduate kita yang lulus ya, itu juga kita adakan. Jadi memang sosial apa kegiatan sosialnya seperti itu, engagement. Jadi rumah AIPSA ini adalah rumah buat teman-teman S2 dan S3 yang ada di WA. Jadi teman-teman yang ada di Western Australia. Jadi memang tidak hanya mengcover di UWA saja, tapi juga di Curtin, di Murdoch, di ECU, gitu, di Notre Dame. Jadi memang kita wadahnya coveragenya di Western Australia. Itu ya teman-teman, insya Allah mungkin itu Mas Unip yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman juga, tadi saya lupa lanjutin lagi, bisa cek di YouTube-nya AIPSA juga. Jadi ada beberapa kegiatan, workshop, webinar yang kita lakukan yang mungkin bisa membantu terkait mencari rumah gitu ya. Terus kemarin masalah, ya nanti banyak terkait menulis jurnal, menghadiri conference gitu ya. Ini juga kita mau segera mau bikin webinar terkait back for good ya, Mas Munib. Nah, ini juga insya Allah jadi persiapan apa saja yang harus kita lakukan kalau kita mau back for good gitu ya. Cuman teman-teman masih jauh lah ngomongin back for good ya, Mas Munib ya. Teman-teman baru mempersiapkan keberangkatan.
Oke, teman-teman, salam kenal semuanya. Semoga lancar semua persiapan, dimudahkan, dan insya Allah sampai jumpa di Perth ya, teman-teman ya. Sampai jumpa di Perth. Karena nggak semua di UWA kan ya, Mas Munib ini ya, teman-teman ya. Ada yang dari Kartini juga ya. Oke, thank you Mas Munib kesempatannya. Teman-teman, salam sehat, sukses semua. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, mungkin eh, ada sesi sekitar 5 sampai 10 menit ke depan. Kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyakan, silakan. Atau kalau saya tunggu mungkin berapa menit, kalau tidak ada, kita bisa cukupkan untuk sesi hari ini. Ya, mudah-mudahan pertanyaan yang di chat sudah terjawab semua ya tadi. Oke, baik, mungkin sepertinya nggak ada. Jadi kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, itu bisa coba nanti di-share di grup saja, bisa di grup intake, itu kalau untuk fokus ke persiapan keberangkatan atau mungkin pengurusan dokumen dan sebagainya, biar mungkin ada diskusi dengan teman-teman yang baru saja ngurus, atau bisa juga untuk yang secara general, bisa ke LPDP Perts, atau bisa juga untuk teman-teman yang kuliah di UWA ada apa namanya komunitas warnet, silakan bisa juga untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari bisa juga diposting di situ. Oke, dan juga bisa dipantau juga ke mungkin beberapa ini ya tawaran misalkan untuk akomodasi dan sebagainya bisa juga selalu dipantau di grup-grup tersebut seperti itu. Oke, baik. Mungkin kalau ini saya cukupkan dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini setelah ini nanti linknya akan saya share. Teman-teman bisa review kembali tadi paparan yang kita sampaikan. Kalau misalnya ada yang masih ditanyakan, bisa disampaikan. Bisa japri ataupun juga bisa dibahas di grup. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin sampai jumpa di Perth ya untuk bulan depan. Oke, terima kasih. Ini saya izin untuk Terima ya, kasih, Mas Munir. saya Mas akan Munir. akhiri meetingnya. Terima kasih.